Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 471. Selamat mendengarkan. Beberapa hari kemudian, dia sedang menonton televisi tentang keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Ketika didengarnya pintu kamar diketuk, dia bangkit membuka pintu. Seorang wanita cantik berdiri di depan pintu. Paling-paling menawarkan untuk menemani tidur, pikirnya. Maaf, saya tidak memesan, katanya sambil menutup pintu. Namun pintu itu ditendang wanita tersebut. Si Bungsu kaget karena tendangan itu cukup kuat dan muka wanita itu merah mendengar penolakan. Si Bungsu, kalau Anda tidak memesan saya tidak akan muncul di sini. Anda yang menulis di kertas ini bukan? Ujarnya sambil melempar secari kertas ke muka si Bungsu, lalu melangkah masuk. Si Bungsu ngeri melihat nekatnya wanita ini pasti semacam rencana pemerasan, pikirnya. Kapan saya memesan Anda, Nona? Katanya dengan suara agak ditahan, masih mencoba bersopan-sopan karena yang dia hadapi adalah wanita. Baca kertas itu tulisan tangan Anda bukan? Ujar wanita cantik berbau harum itu setelah berada di kamar dan tumitnya menghantam pintu hingga tertutup. Si Bungsu masih menatap perempuan itu, ini perangkap pikirnya. Pasti, dia menatap perempuan yang menyelonong masuk ke kamarnya dan duduk di sofa tanpa disilakan. Perempuan cantik itu juga menatapnya. Si Bungsu mau tak mau menatap kertas yang dilempar ke dia tadi. Ya, tulisan di kertas itu memang tulisannya. Asli, dia heran. Ini kan kertas laporan yang tak jadi dibuatnya beberapa hari lalu di kantor polisi. Dan dia banting di meja seorang polwan yang judesnya selangit itu, kok bisa jatuh ke tangan wanita ini? Ya ini tulisan saya, tapi ini kan... Bicaranya terputus saat dia menatap tepat-tepat ke wanita itu. Samar-samar ingatannya kembali membayangkan wajah polwan yang ada di polsek tersebut. Samar-samar wajah polwan itu terbayang lagi. Ya Tuhan, ini kan polwan yang ada di polsek tersebut. Wanita itu yang penampilannya jauh berbeda dibanding saat dia bertugas di polsek di mana dia bertugas. Hanya menatap dia dengan diam. Tentu saja polwan itu dengan mudah menemukan hotel dan kamarnya. Karena memang dia yang menuliskannya di form pengaduan. Walau telah dia coret tentu tulisan itu tidak hilang. Tulisan yang dicoret dan ditambah dengan tulisan, lu benar-benar polisi judes dan jelek, lapar jadi alasan buat marah-marah. Datang saja ke hotelku akan ku kasih makan sampai buncit. Si Bungsu gelagapan, sungguh mati, dia menulis begitu di formulir karena dia kesal. Karena niat untuk menemukan pembun tongki tidak tercapai. Namun bagaimanapun tulisan itu memang salah. Maaf, saya benar-benar menyesal tentang apa saya tulis itu, ujar si Bungsu perlahan. Saya datang mau makan sampai buncit, ujar polwan itu datar. Maafkan tulisan saya yang tidak senonoh itu. Well, Anda datang ke kantor polisi dengan maksud tertentu. Anda teman lelaki yang bernama Tongki yang terbunuh di depan hotel ini. Kepolisian menugaskan saya untuk membantu Anda secara diam-diam, karena Anda baru di kota ini. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 472. Bantuan diam-diam ini diberikan karena organisasi Ku Klux Klan itu amat kuat dan brutal. Sebelum kita bahas tentang kematian teman Anda, kita ke restoran dulu, saya ingin makan sampai buncit. Muka si Bungsu merah karena kembali disindir dengan apa yang dia tulis di kertas itu. Kendati demikian dia tatap polwan itu, dia benar-benar tak membayangkan kalau wanita yang menendang pintunya adalah polwan, judes dan jelek. Hari itu, dia terkejut ketika polwan itu bicara. Kenapa Anda melongo? Ada yang salah. Waktu di kantor polsek itu kok cantik. Sekarang lebih cantik lagi bukan? Kata si polwan. Si Bungsu mati kutu, jalan pikirannya ditebak wanita itu. Tapi si Bungsu mana mau kalah. Siapa bilang lebih cantik? Lalu, Anda amat pas kalau jadi bintang film. Polwan itu tersenyum. Bintang film Dracula, sambung si Bungsu cepat. Kini mau tak mau, polwan itu yang mati kutu. Saya, benar-benar minta maaf. Karena tadi tidak mengenal Anda. Penampilan Anda sangat berbeda dari saat berdinas, ujar si Bungsu sambil mengulurkan tangan. Mereka berkenalan dan naik ke restoran hotel di lantai 12, polisi wanita itu bernama Angela. Mereka mengambil tempat di dekat kaca lebar dari mana mereka bisa memandang sebagian kota Dallas. Maaf kekasaran saya di kantor beberapa hari yang lalu, gadis itu membuka pembicaraan. Soalnya, saya benar-benar lelah dan jengkel, semua persoalan ditimpakan ke saya. Maksud saya penugasan penerima telepon itu merupakan hukuman buat saya menolak menangani kasus perkosaan, soalnya terlalu sadis. Tapi siang tadi merupakan penugasan terakhir saya, apakah mengakhiri hukuman? Ya dan sekaligus dapat cuti sebulan, sudah 3 tahun saya menantikan cuti besar ini, dan itulah mengapa saya ingin tugas saya hari selesai dengan cepat, dan saya mujur di hari pertama saya cuti Anda mengundang saya. Mereka bertatapan, si Bungsu tersenyum, polwan itu juga tersenyum.
Polisi berpangkat letnan itu paling-paling baru berumur 23 tahun. Kenapa menatap saya terus? Soalnya Anda amat cantik, Nona. Saya tak dapat membayangkan betapa Anda menghadapi tugas berat sebagai polisi di tempat Anda bekerja. Gadis seusia Anda, harusnya menempuh satu dari dua jalan. Pertama jadi istri seorang jutawan, kedua pacaran dengan anak-anak orang kaya. Bertamasya dari satu pantai ke pantai lain, wajah Angela bersemu mirah. Anda merayu saya, ujarnya dengan senyum. Adalah bodoh, ada lelaki yang ada di depan Anda tidak berusaha merayu Anda. Anda membuat saya kikuk. Apakah Anda tahu penyebab kematian teman Anda itu? Si bungsu menarik napas panjang kemudian menjawab. Karena dia seorang negro. Karena dia negro dan koran memberitakan dia sebagai pahlawan setelah dia berhasil memberi isyarat kepada pasukan Amerika, yang menyebabkan sepasukan tentara bisa membebaskan pesawat dari pembajakan. Angela menyambung. Untuk itu Anda datang ke kantor polisi, untuk mengetahui alamat pembunuh itu. Bungsu menatap gadis itu, kemudian mengangguk dan Angela juga menatapnya. Apa yang Anda perbuat kalau sudah mengetahui alamat pembunuhnya? Saya akan membunuh dia pula. Suara si bungsu terdengar pelan namun pasti, gadis itu yakin kalau lelaki di depannya ini bukan lelaki sembarangan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikapnya yang tenang ini, di balik matanya yang bersinar lembut. Namun apalah arti sesuatu yang luar biasa, itu jika dibanding dengan sebuah organisasi maut bernama Ku Klux Klan. Dia jadi kasihan terhadap lelaki ini. Namun dia tidak ingin menyakitinya dengan mengatakan bahwa mustahil untuk menyentuh pembunuh temanya itu. Barangkali membutuhkan kerja keras untuk menemukan pembunuh teman Anda itu. Saya tahu, untuk itulah saya datang ke kantor polisi waktu itu. Anda berharap di sana ada alamat mereka? Ya, bukankah polisi mencatat identitas mereka? Benar, tapi perlu Anda ketahui bahwa alamat yang dia berikan adalah palsu. Kalau begitu, saya ingin menemui kedua polisi gadungan itu, menyakan sendiri pada mereka. Mereka sudah dibebaskan. Dibebaskan? Ya, mereka dibebaskan karena ada yang menjaminnya dengan membayar $5.000. Dibebaskan? Padahal dengan tuduhan pembunuhan, di sini berlaku asas hukum praduga tidak bersalah. Artinya sebelum putusan perkara diputuskan pengadilan, maka pelakunya dianggap tidak bersalah. Dan lagi pula yang membunuh teman Anda itu bukan mereka, tapi mereka mengetahui siapa pembunuhnya. Di negeri ini banyak yang bisa diatur, mereka terdiam. Lalu Angela berkata lagi. Saya tahu Anda ingin mencari mereka, barangkali saya bisa membantu Anda menemukannya. Karena saya tahu di mana orang seperti mereka berkumpul. Terima kasih Nona, panggil saja nama saya Angel. Terima kasih Angel. Kapan Anda ingin mencari mereka? Begitu Anda beritahu saya, di mana bisa menemukan mereka. Kita akan pergi berdua, si bungsu tertegun. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu waktu libur Anda. Sebutkan saja alamatnya, saya akan mencari sendiri. Angela tersenyum. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, si bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 473. Saya diberi cuti panjang untuk membantu Anda. Alamat mereka tidak di sebuah tempat, akan sulit menemukannya kalau Anda tidak mempunyai penunjuk jalan. Begitulah, kedua mereka menjadi sahabat dengan cara yang aneh. Si bungsu tak dapat menolak jasa baiknya Angela. Dipikir-pikir gadis itu ada benarnya. Kemana dia akan mencari jejak pembunuhan itu dalam kota sebesar dan seganas ini? Malam itu mereka menghabiskan hari di restoran sambil bercerita. Besoknya, pagi-pagi Angela telah hadir di kamar si bungsu, sarapan bersama, kemudian Angela menceritakan secara ringkas tentang Ku Klux Klan. Namun ketika si bungsu mencoba membetulkan beberapa bahagian dari cerita itu berdasarkan yang dia baca di perpustakaan, gadis itu menatapnya dengan heran. Anda mengetahui tentang organisasi itu dengan terperinci daripada saya. Tidak, hanya mengetahuinya dari buku dan majalah yang saya baca di perpustakaan. Anda sudah membacanya? Ya, gadis itu menatapnya dengan kagum. Terpikir olehnya, dia dan teman-temannya dari kepolisian belum pernah ke perpustakaan itu untuk membaca apapun. Selesai sarapan, Angela membawa si bungsu ke suatu tempat di mana berpusat perdagangan tekstil. Di sini berpusat agen-agen penjualan tekstil. Saya pernah melihat kedua orang polisi gadungan itu di wilayah ini. Untuk Anda ketahui, di balik ramainya jalan ini, tersenyum berbagai jenis bandit. Tapi ini adalah wilayah bandit kelas menengah ke atas, tutur Angela, sambil memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Dari dalam mobil Cadillac berpintu dua model sport berwarna biru laut, mereka menatap jalan George Washington yang membelah jantung kota itu. Anda kenal orang itu? Tiba-tiba Angela menunjuk seseorang yang berjalan melintasi jalan ramai tersebut, sekitar 20 meter di depan mereka. Sekali pandang si bungsu segera tahu, orang itulah polisi gadungan yang dia lumpuhkan beberapa yang lalu, yang satu lagi mungkin tengah dirawat karena luka akibat samurai kecil si bungsu di dada dan lehernya. Si bungsu mengangguk. Dia bersiap untuk turun menyusul orang itu. Tapi Angela memegang tangannya.
Tunggu sebentar, kita tunggu kemana dia masuk. Barangkali itu adalah sarang ke Ku Klux Klan. Si bungsu diam mendengarkan, lelaki yang mereka perhatikan itu masuk ke sebuah tempat yang di depannya tertulis King Textile Corp. Tempat itu sebuah bangunan tua bertingkat 3. Oke, mari kita menyusul, ujar Angela sambil mengepit tas tangannya dan keluar mobil. Mereka bergegas melangkah sepanjang trotoar, lalu mendorong pintu berkaca tebal di mana lelaki tadi masuk. Kini mereka berada di sebuah ruangan luas dipenuhi kain bergulung-gulung diatur merupakan gang, banyak sekali. Mereka melihat sekilas punggung lelaki tadi menuju ke arah mana. Mereka mengikuti, beberapa kali berbelok di antara susunan kain yang tinggi, tiba-tiba saja mereka berhadapan dengan 3 orang lelaki. Ketiga lelaki terkejut ketika tiba-tiba muncul 2 orang di depan mereka. Yang paling kaget adalah lelaki yang tadi baru masuk. Dia adalah polisi gadungan yang dihantam si bungsu di ruang mayat di sebuah rumah sakit Dallas itu. Dia mengeram dan bermaksud menghambur ke arah menyerang si bungsu. Namun teman di sisinya memegang tangannya. Tenang, sobat, katanya. Jahanam ini yang menyerang kami, rutuk lelaki itu. Ya, tenang dulu, mereka terdiam. Well, sobat Anda datang tepat waktunya. Apa yang bisa kami bantu untuk Anda, kata lelaki yang memegang tangan polisi gadungan itu. Saya hanya ingin tahu alamat orang yang membunuh teman saya, jawab si bungsu dengan tenang dan langsung pada pokok persoalan. Angela yang tegak di belakang si bungsu, terkejut juga akan keterus-terangan sahabatnya ini. Yang Anda maksud Anda adalah Niger itu bukan? Tanya lelaki itu pula dengan nada menghina. Ya, dialah, kata si bungsu. Kami tidak tahu siapa si pembunuhnya sobat, kami membaca pembunuhannya dari koran. Sebagaimana jutaan orang lainnya juga mengetahui dengan cara yang sama, si bungsu menatap ketiga orang itu dengan pandangan yang dingin. Kalau begitu kawan Anda yang pernah jadi polisi itu barangkali tahu di mana alamat pembunuh itu, kata si bungsu. Suaranya pelan, namun siapapun yang ada di ruangan itu tahu, bahwa dalam nadanya yang pelan itu tersirat ancaman. Dan nada ancaman itu diterima dengan cara yang berbeda. Angela mendengarnya dengan hati yang benar khawatir, kawannya ini terlalu berani. Apa kekuatannya hingga dia berani mengancam orang dalam sarang harimau ini? Dia mungkin bisa memberi bantuan, tapi dia yakin, ketiga orang itu memakai bedil di dalam jasnya itu. Jika terjadi pertarungan, maka keajaiban sajalah yang bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua. Akan halnya ketiga lelaki itu benar-benar berang dan agak lucu mendengar nada ancaman itu. Dengan nada menghina lalu dia menjawab. Kalau saya tahu, kamu bikin bisa apa bung? Mau bikin kau mengatakannya, hei. Barangkali aku mau bicara kalau kawan perempuanmu itu mau tidur bergantian dengan kami. Muka Angela merah padam, ketiga lelaki di depan mereka tertawa cengar-cengir. Angela ingin menembak mereka, namun dia tahu perbuatannya berarti bunuh diri. Dia ingin membawa si bungsu keluar dari ruangan ini, keluar untuk mengatur siasat. Dia maju dan memegang lengan si bungsu. Kita keluar, bungsu, katanya pelan. Namun terlambat, ketika lelaki itu sudah menyebar, mereka terkurung di ujung jalan yang satu oleh 2 lelaki, di ujung yang satu lagi oleh seorang lelaki, di kiri kanan mereka adalah gumpalan kain yang tinggi. Jangan cepat-cepat nona, kata lelaki yang seorang. Angela tahu, ini bahaya, dia dengan cepat mengambil pistol dalam tas tangannya. Pistol kecil tetapi cukup ampuh, dia menodongkannya ke lelaki seorang itu. Namun lelaki itu tersenyum. Lihat ke belakangmu nona, dan sebaiknya pistolmu itu kau letakkan baik-baik di lantai. Angela menoleh ke belakang, dan di belakangnya kelihatan 2 lelaki lainnya di tengah menodongkan pistolnya ke arah mereka. Angela benar-benar mati kutu, dia tak meletakkan pistolnya ke lantai tapi memasukkannya ke dalam tas tangannya. Dia kini masuk jebakan. Kalau saja dia bisa menelpon teman-temannya di kepolisian, mungkin masih bisa tertolong. Dia merasa menyesal kenapa tidak menghubungi teman-temannya dulu sebelum masuk ke sini. Kini sudah terlambat, dia merapatkan tubuhnya pada si bungsu, menatap ke depan, menatap ke arah yang dipandang si bungsu. Dia kini memang tak punya pilihan. Nah kawan, apa yang kau inginkan sekarang? Kembali salah seorang bertanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 474. Anehnya kembali si bungsu menjawab pelan dan masih dengan nada pelan dan masih dengan nada mengancam. Saya ingin Anda bicara, di mana alamat orang yang membunuh teman Tongki? Bagaimana kalau saya tak mau bicara, Tuan? Anda akan menyesali keputusan itu. Tentu saja ketiga lelaki itu tertawa ngakak. Si bungsu tetap tegak dengan tenang. Kepada Angela yang tegak rapat di sisinya dia berbisik. Tegaklah di tepi gulungan itu, tegak dengan tenang. Angela menghindar tegak ke tempat yang ditunjuk si bungsu. Jarak ketiga lelaki itu dengan mereka sekitar 6 atau 7 depa. Angela tidak melihat kawannya itu memakai atau membawa sebuah senjata apapun.
lalu dengan apa dia akan membuktikan ancaman itu, sementara mereka berada di bawah todongan pistol? Kawan, kalian akan kami bawa ke markas kami untuk acara pengorbanan bulan ini, yang satu bicara. Tidak, kamu harus bicara di mana alamat temanmu yang membunuh temanku itu. Hei bajingan, kau sangka berhadapan dengan siapa makanya berani mengancam begitu? Saya beri waktu 3 detik lagi untuk mengatakannya, Tuan Polisi, ujar si bungsu. Ketiga lelaki itu saling pandang dan merapatkan kepungannya. Si bungsu membuktikan ancamannya, dia memutar badan seperti menghadap ke Angela. Saat berputar itu tangannya bergerak cepat. Dari balik lengan bajunya, 2 samurai kecil melesat dengan tak terikutkan mata. Dan kedua samurai kecil itu menancap di lipatan siku kedua lelaki yang mengancam itu. Kedua orang itu merasakan sakit yang amat sangat, dan ketika mereka mencoba menggerakkan tangannya, tak ayal lagi jari-jari mereka jadi lumpuh. Samurai kecil si bungsu menancap di urat nadi besar mereka. Kedua pistol mereka terjatuh dan mereka menatap dengan perasaan kecut dan terkejut. Si bungsu sudah berdiri di samping Angela, lelaki yang tadi sendirian di hadapan Angela terkejut melihat temannya. Dia bergerak cepat dan memasukkan tangannya ke jas di mana tersisip pistol otomatisnya. Namun tangannya tertahan di sana, di balik jasnya itu, ketika si bungsu terdengar berkata pelan. Kalau mau mengeluarkan tanganmu, jangan ada benda lain, jika engkau ingin nyawamu masih utuh. Lelaki itu tertegun, menatap si bungsu. Namun dia tidak melihat senjata apapun di tangan lelaki asing itu yang memungkinkan dia melaksanakan ancamannya. Angela menatap dengan berdebar, tangan lelaki itu pasti sudah menggenggam pistolnya, dan kini hanya tinggal menarik dan menembak. Lelaki itu ingin mengeluarkan tangannya keluar. Si bungsu berkata lain. Kuingatkan, jangan mengeluarkan pistol kalau Tuan ingin tetap hidup. Tetapi anggota Ku Klux Klan mana takut diancam, dia sudah kenyang dengan ancaman-ancaman dan pembunuhan, makanya dia tahu ini hanyalah ancaman. Apalagi yang mengancamnya adalah lelaki yang berasal dari negeri entah berantah. Tangannya bergerak dengan cepat dan pistol di tangannya. Angela juga meraih pistol dari dalam tasnya. Namun sebelum pistol itu keluar, dengan kecut dia melihat pistol lelaki itu sudah terarah pada mereka. Jari lelaki itu sudah bergerak menarik pelatuknya, sementara si bungsu masih terlihat tegak dengan diam. Tidak ada tindakan apapun untuk membuktikan ancamannya. Tapi begitu pelatuk itu bergerak, tangan kanan si bungsu terayun. Ledakan pistol bergema. Pelurunya mendesing tidak jauh dari mereka. Namun lelaki itu tertegak kaku, di antara 2 alisnya tertancap benda kecil menancap, dan darah mengalir perlahan. Gat, setan, keluhnya. Tubuhnya rubuh dengan samurai kecil tertancap di antara 2 alisnya. Angela ternganga, perlahan si bungsu memutar tegak, menghadap pada polisi gadungan yang kini tak berdaya itu, menghampirinya dan bertanya pelan. Kini bicaralah, kalau engkau tak ingin nyawamu kuhabisi. Jahanam, kau tidak akan hidup lama. Namun ucapannya terhenti ketika sebuah pukulan mendarat di hidungnya, lelaki itu terdongak dan hidungnya remuk. Bicaralah, Jahanam. Suaranya terhenti lagi, sebuah tendangan mendarat di kepalanya, tulang lehernya berderak patah, lelaki itu mati. Angela merasa ngeri, si bungsu mendatangi anggota Ku Klux Klan yang masih hidup seorang lagi. Kau yang terakhir sobat, ucapan pertama yang harus keluar adalah di mana alamat si pembunuh, atau kau yang akan kubunuh. Kau, anak jadah, nyawa, hanya itu ucapannya. Dan sebuah pukulan dengan sisi tangan menetak di lehernya. Lelaki itu mendelik, tetakan tangan disertai tenaga penuh dan kemahiran yang tak bisa dianggap enteng itu telah mematahkan tulang lehernya. Dia mati. Perlahan si bungsu bangkit, mengumpulkan samurai-samurai kecilnya yang bertancapan di tubuh anggota-anggota Ku Klux Klan itu, membersihkannya dengan kain wol yang ada di sana, kemudian menyisipkannya kembali ke sarung kulit yang ada di balik lengan bajunya. Kemudian menatap berkeliling, menatap tumbukan kain yang memenuhi ruangan tersebut, lalu berjalan pada salah satu mayat, merogoh kantong celananya, mengambil korek api, dan berjalan ke onggokan kain wol England, yang terletak di sebelah kanannya. Dia menyulut api, dan membakar kain wol itu. Angela masih menatap dengan diam, si bungsu membakar di beberapa tempat, lalu membuang korek api yang tadi diambil dari mayat anggota Ku Klux Klan tersebut. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 475. Semua perbuatannya dilihat dengan diam dan penuh perhatian oleh Angela. Mari, kita pergi, katanya sambil memegang tangan Angela. Gadis itu menurut, mereka keluar dari gudang kain yang besar itu, mereka menaiki mobil Angela yang terletak 1 blok dari gudang kain itu. Angela menghidupkan mesin mobil, kemudian menjalankan ke arah Houston Road di sebelah kanan wilayah Centrum City itu. Di belakang mereka keributan mulai terlihat, asap mengepul ke udara, api ternyata melahap dengan rakus kain-kain di dalam toko tersebut. Angela menghentikan mobilnya di depan sebuah restoran.
Saya haus, ujar gadis itu. Si bungsu mengikutinya turun, mereka mengambil tempat duduk di lantai 3 di sebelah depan. Dari tempat itu mereka melihat di ujung sana mobil pemadam kebakaran menuju jalan yang di utara. Toko tekstil yang terbakar itu, Angela menatap si bungsu dengan tajam. Lelaki di depannya ternyata lahar yang apabila meledak amatlah berbahaya. Dia semula menilai lelaki ini adalah lelaki yang ulet dan punya hati yang keras. Namun melihat apa yang dia perbuat, bagaimana cepatnya dia menyudahi nyawa ketiga anggota Ku Klux Klan, maka nilainya yang semula itu jauh tercecer. Lelaki itu jauh dari sekedar apa yang dia duga. Belum pernah dia menemui dengan lelaki yang sependiam ini. Tapi begitu tangguh dan berbahaya. Dia baru melihat kulitnya saja. Dia yakin masih banyak hal lain yang tersembunyi di balik wajahnya yang murung, di balik tatapannya yang sayu. Kenapa mereka Anda bunuh? Tanyanya setelah lama berdiam diri. Si bungsu tak segera menjawab. Dia yakin pasti perwira polisi ini akan bertanya hal itu. Kau akan menangkapku, karena tuduhan pembunuhan? Si bungsu balik bertanya. Angela menggeleng. Kenapa kau bunuh mereka? Jika tidak mereka, maka aku yang mereka bunuh, kata si bungsu datar. Tapi mereka sudah tidak berdaya, mereka memang harus ditumpas, sebelum mereka merenggut lebih banyak nyawa orang-orang kulit hitam. Mengapa toko kain itu Anda bakar? Karena penghasilannya mereka pergunakan untuk membiayai kegiatan anti kulit hitam, membeli senjata. Angela kembali menatap si bungsu, mencoba menyelami isi hatinya. Namun lelaki dari timur ini adalah lelaki yang penuh rahasia. Apakah engkau masih mau menjadi penunjuk jalanku dalam mencari pembunuh Tongki, Angel? Gadis itu menatapnya sesaat, lalu mengangguk sambil meminum jeruk manis di gelasnya, sementara matanya tetap menatap dalam-dalam pada si bungsu. Si bungsu tahu kalau dia diperhatikan oleh gadis itu, namun dia berpura-pura tidak tahu. Dia menghirup pula jeruk manis dingin di gelasnya. Apakah engkau biasa membunuh? Tiba-tiba gadis itu berkata lagi. Si bungsu menatapnya, lalu mengangguk pelan tapi pasti. Sempat kau menghitung berapa jumlahnya? 5, 6 atau 7 orang yang sudah kau bunuh? Kau akan terkejut mendengar jumlahnya. Angel, lebih dari 10, lebih dari 60, ujarnya dengan pelan dan datar. Angela merasa tulang belulangnya menjadi dingin. Manusia macam apa yang dia hadapi ini? Lebih dari 60 nyawa telah dihabisinya. Namun dia menyebut angka tersebut seperti menyebutkan angka-angka biasa. Kau dibayar untuk pekerjaanmu itu? Angela menyesal telah mengucapkan pertanyaan itu. Namun sudah terlanjur, dia siap menanti reaksi marah dari anak muda yang entah kenapa sejak dia melihatnya amat dia sukai itu. Namun anak muda di depannya itu tenang-tenang saja, tak marah dan tak bereaksi sedikit pun. Anak muda itu dengan tenang menghirup sisa minumannya, menatap pada Angela dengan tenang. Angela memegang tangan si bungsu yang terletak di meja. Maaf, tak perlu minta maaf, saya memang dibayar untuk setiap pembunuhan yang saya lakukan. Angela merasa sesuatu menikam hatinya mendengar jawaban tersebut. Yang membayarnya saya sendiri, membayar dengan keselamatan saya. Banyak orang yang menginginkan keselamatan saya. Banyak orang menginginkan nyawa saya. Sejak dulu, jika tak ada jalan yang bisa saya tempuh lagi, maka saya akan membunuh mereka, sebelum mereka membunuh saya. Angela menarik nafas panjang, lega. Kalau begitu orang ini bukan pembunuh bayaran, pikirnya, selain tak ada tampang pembunuh bayaran dan dia juga berharap begitu adanya. Engkau tidak main-main dengan angka di atas 60 tadi bukan? Gadis itu seperti ingin memastikan pendengarannya tadi, berharap anak muda ini berseloroh. Si bungsu menarik napas panjang. Saya tidak tahu buat pembicaraan ini, Angela, tapi engkau telah berbaik hati dengan menemaniku di kota yang ganas ini. Saya tidak pernah berbohong. Apalagi pada wanita yang saya hormati. Tidak, jumlah 60 itu bukanlah guyonan, barangkali jumlahnya mendekati 100, saya telah banyak membunuh orang dari berbagai bangsa. Sebutlah Jepang, Belanda, India, Melayu, Australia, Cina bahkan bangsa saya sendiri. Angela mendengar dengan diam, cerita lelaki ini, tentang pembunuhan yang dia lakukan adalah cerita yang luar biasa, yang rasanya mustahil terjadi. Namun perwira kota Dallas itu sedikit pun tak ragu, bahwa yang dicerikan lelaki ini tidaklah bohong sedikit pun. Masih berminat menemani saya mencari jejak pembunuh Tongki. Kita berangkat sekarang, ujar Angela atas pertanyaan tersebut. Namun, sesaat setelah Angela berkata demikian, si bungsu memegang tangannya yang terletak di atas meja. Sentuhan itu membuat Angela mengurungkan niatnya untuk berdiri. Dia menatap si bungsu. Jangan menoleh kemana-mana, saya merasa ada orang memperhatikan kita, saya tidak tahu di mana. Namun perasaan saya mengatakan hal itu, barangkali dia akan mengikuti kita, berbuat sajalah seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Angela menarik nafas, mengangguk, kemudian mereka sama-sama berdiri lalu membayar minuman, lalu berjalan keluar. Angela menjalankan mobilnya. Lewat spion dia melihat sebuah mobil Jaguar merah di belakangnya membututi, mereka memakai mobil merah, katanya. Si bungsu tidak menoleh. Dia sudah tahu.
Angela melarikan mobilnya perlahan saja di tengah lalu lintas yang ramai di Jalan 5 Stone, Venus itu. Berapa orang di mobil itu? Angela kembali melihat spion dan menghitung. 4 orang, 2 di depan 2 di belakang. Angela melarikan mobilnya ke Country City. Kendaraan di belakang tetap mengikuti. Ketika mereka mulai memasuki daerah yang jarang pemukimannya, sebuah tembakan terdengar, kaca belakang mobil Angela hancur ditembus peluru, tembus sampai ke kaca depan, hanya seinci dari samping telinga si bungsu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, si bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 476. Mereka mulai, kata si bungsu tanpa menoleh ke belakang. Angela segera menekan pedal gas. Si bungsu tetap berdiam diri. Sebuah letusan kembali bergema. Namun pelurunya tidak mengenai mereka maupun mobil yang mereka naiki. Di dalam tas itu ada pistol. Kalau kau berniat menghalangi mereka, ambil dan pergunakanlah sebelum mereka mendahului kita, ujar Angela sambil mendahului sebuah truk di depannya. Namun si bungsu tetap berdiam diri. Mobil merah itu kelihatan lagi lewat kaca spion. Angela membelok tajam ke kiri ke sebuah gereja Anglikan. Hanya selang berapa lama, mobil merah itu kembali menyusul. Jalanan yang mereka tembus sekarang kini sepi sekali. Karena tempat ini adalah pemukiman daerah selatan kota ini, kembali terdengar 2 kali letusan dari belakang. Angela membelokkan mobilnya ke kanan, masuk ke sebuah jalan kecil yang kiri kanannya dipenuhi rumpun bunga yang rimbun. Anda tidak berminat menghalangi mereka? Tanya Angela dengan jengkel melihat si bungsu diam-diam saja di tempat duduknya. Tidak, saya ingin melihat bagaimana polisi Dallas menghindar dari orang yang berniat membunuh mereka. Tanpa balas membunuh orang yang akan membunuhnya. Angela tahu dia disindir, dia menggertakkan gigi, membelok dengan tajam ke kiri menimbulkan bunyi ban yang berdenyit yang tajam ketika roda-roda mobilnya mencekam miring di aspal. Yang akan dibunuhnya Anda, bukan saya, seru Angela matanya memperhatikan spion, melihat mobil merah itu yang terus memburu di luar jarak tembakan. Untung saja mereka berdua memakai sabuk pengaman, hingga tubuh mereka tidak tersentak ke belakang atau terdorong ke depan mengikuti laju mobil itu. Kau sangka, kau tidak akan dibunuh, kau akan jadi saksi jika aku dibunuh, maka mereka akan membunuh saksinya. Mereka tidak pernah meninggalkan jejak, kata si bungsu. Angela tidak sempat menjawab, karena di depannya melintas seorang tua berjalan kaki menyeberangi jalan ke padang rumput di kanannya. Mau tak mau dia terpaksa membanting setir, mobil melompati parit kecil kemudian melaju di atas lapangan rumput tersebut. Mobil merah itu turut memburu mereka dengan ikut pula melompati parit kecil itu. Beberapa orang tua yang berjalan di padang rumput menatap dengan heran dan menggerutu dengan peristiwa tak lazim itu. Angela kembali menyetir mobilnya ke jalan raya, kemudian berbelok-belok tak menentu dalam jalan-jalan di daerah pemukiman tersebut. Berapa harga mobilmu ini? Tanya si bungsu sambil matanya untuk pertama kali melirik ke belakang, ke mobil merah itu. $2.500, kenapa? Mobil yang di belakangmu, $5.000. Si bungsu diam, dia memutuskan untuk memakai pistol Angela saja. Dia ambil tas tangan gadis itu, membukanya dan mengambil pistol di dalamnya. Kau bisa mencari tempat yang tepat untuk menjebak mereka? Saya usahakan, jawab Angela sambil berbelok tiba-tiba ke kanan, kemudian memutar 2 kali. Angela menekan gas kuat-kuat. Dengan terkejut si bungsu melihat betapa mobil sedan yang mereka tumpangi tiba-tiba berbalik menuju ke mobil sedan merah yang memburu mereka. Tembak, tembak mereka, teriak yang menyetir. Namun mobil Angela melaju dengan berzigzag dengan kecepatan tinggi, sopir mobil merah itu kaget dan pucat. Dia membanting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan. Namun justru dia menabrak pohon pinus. Sebuah ledakan yang kuat terdengar cukup kuat, sesaat kemudian api menjilat. Angela tidak membuang waktu untuk melarikan kendaraannya pulang. Kau berhasil menembak mereka, ujar Angela. Si bungsu menarik napas panjang. Ketika Angela melirik kepadanya, si bungsu melirik ke bawah ke dekat kakinya. Kau melarikan mobil seperti setan mabuk, pistol itu tercampak ketika mobil berzigzag. Saya tak sempat menebak sekalipun, jangankan menembak menggenggam pistol itu saja aku tidak sempat. Angela mengerutkan kening, karena dia mendengar suara letusan saat mobil mereka berendengan. Suara letusan tadi, letusan orang itu sendiri, barangkali tembakannya meleset dan sopirnya karena takut atau terkejut justru menabrak pohon itu. Angela tersenyum dan mengebutkan mobilnya ke arah kota. Menjelang masuk kota mereka memasuki pemukiman rumah bertingkat dan mereka masuk ke sana. Kita mampir dan istirahat dan memperbaiki kaca mobil ini, kata gadis itu. Si bungsu memang tidak mempunyai pilihan, mobil dihentikan di sebuah garase di bawah bagian gedung. Angela turun dan langsung menuju ke telepon yang ada di sana, menelepon sesaat, kemudian mengajak si bungsu naik lewat tangga berputar. Mereka memasuki sebuah ruang tamu yang karpetnya berwarna biru muda. Ini flatku, aku tinggal sendiri. Kamar itu bisa kau pakai.
memang kamar khusus untuk tamu. Saya akan mandi dan setelah itu akan membuatkan minum. Di kamar itu ada handuk, kau bisa mandi dan istirahat di sana. Kalau minumannya sudah siap nanti akan kupanggil." Sambil berkata begitu, Angela membuka pakaiannya, sekaligus masuk ke kamarnya. Si bungsu hanya termangu-mangu menatap punggung gadis itu yang putih bersih. Tak lama kemudian si bungsu mendengar dari pintu yang terbuka nyanyian Angela di sela-sela suara desiran air mandi. Dia memutuskan untuk masuk ke kamar yang tadi ditunjukkan Angela, membaringkan tubuhnya istirahat, di tempat tidur yang empuk dan menerawang, dan tanpa dapat dia cegah matanya terpejam, tidur. Dalam tidurnya bayangan Angela mendekatinya dan menciumnya, dan menekannya dan dia membalas memeluk, balas mencium. Terasa gadis itu tidak memakai apa-apa di balok kimononya, terasa hasrat kelelakiannya amat mendesak, dan tiba-tiba dia tersentak dari khayalan yang memabukkan itu, dan begitu membuka mata, dia melihat Angela di atas tubuhnya, wajahnya dekat sekali dan terasa lembut. Gadis itu mendaratkan sebuah ciuman yang memabukkan di bibirnya, ciuman itu lama sekali, makin lama makin panas. "Aku akan mandi," ujar si bungsu, ketika dia merasa ciuman itu akan berakibat jauh. Angela tersenyum dan turun dari tubuh si bungsu sambil menutup kimono tipis yang dia pakai. Si bungsu turun dari pembaringan, membuka baju dan mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Di sana dia membuka celana. Angela menyiapkan minuman di ruang tamu. Ketika dia muncul di ruang tamu itu, Angela sudah berpakaian rapi, menyiapkan makan sore dan mereka makan dengan diam. "Jika engkau tidak keberatan, daripada membuang ongkos di hotel, lebih baik pindah saja ke kamar itu saja. Saya tak susah-susah menjemput dan mengantarmu ke hotel," Angela berkata setelah mereka selesai makan. Si bungsu tidak langsung menjawab. Tawaran itu bukannya tidak menarik. Di flat Angela ini pasti dirinya terurus. Makan tak susah-susah, tapi tidakkah ini akan berakibat lain? Berada serumah dengan seorang gadis, betapapun juga punya resiko, misalnya seperti yang terjadi tadi. Bagi orang Dallas tentu hidup serumah tanpa ikatan resmi, tentu hal yang lumrah sekali dan bagi dirinya sendiri pun tidak ada masalah. Namun persoalan akan timbul kemudian, apakah dia sudah siap menerima akibatnya itu? Dia menghirup minumannya dengan tenang, memakan sepotong roti, wajahnya tak bereaksi apa-apa. Namun pikirannya mempertimbangkan segala kemungkinan. "Apakah malam ini kita akan pergi mencari jejak pembunuh temanmu itu? Jika engkau tidak keberatan, baik, kita harus masuk ke sarangnya, sebuah tempat perjudian." Si bungsu menatap Angela, tempat perjudian. Si bungsu teringat buku tentang Ku Klux Klan yang dia baca di perpustakaan. Bagaimana orang-orang Ku Klux Klan ini mendapatkan dana, yaitu dari beberapa donatur yang mengusahakan rumah perjudian, dan dia pun teringat akan kemahirannya berjudi. "Saya ingin sekali melihat tempat perjudian itu," ujarnya pelan. Angela tentu tidak dapat menebak di balik ucapan si bungsu yang pelan itu. "Nampaknya untuk masuk ke sana, kau harus berpakaian yang pantas," yang bangkit menuju telepon. Dia memutar nomor, kemudian berbicara. Nampaknya dia berbicara pada toko yang terletak satu blok dari sana, toko yang memang melayani keperluan orang-orang di flat itu. Tak lama kemudian pintu diketuk. Seorang wanita pelayan toko itu datang mengantarkan satu set pakaian dan Angela membayarnya. "Kau boleh coba, semoga sesuai." Si bungsu memang merasa sudah harus berganti pakaian. Pakaiannya sudah dibasahi keringat ketika mereka dikejar-kejar tadi. Dia berdiri dan mengambil pakaian yang dipesan tadi. Masuk ke kamar dan pas, terdiri dari celana berbahan wol dan kemeja panjang dan sepatunya masih baru tak perlu diganti. "Terima kasih. Anda bisa menebak ukuran tubuhku," katanya setelah berada di luar kembali. Kemudian mereka turun, dan sampai di garasi kaca mobil yang kena terjang peluru tadi telah diganti. Angela mengarahkan mobilnya ke arah Centrum City. Saat itu hari sudah jam 8 malam. Kota sudah dari tadi bermandikan cahaya gemerlap lampu. "Untuk menghilangkan kecurigaan, kita harus ikut berjudi untuk beberapa saat. Nanti saya akan menunjukkan mana orang-orang Ku Klux Klan," ujar Angela. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 477. "Tidak apa-apa polisi berjudi?" tanya si bungsu. "Ini bahagian dari tugas," jawab Angela. Rumah judi, Roulit di Jalan 7R, Stenson, di depan gedung 8 lantai bertuliskan Texas Adios. Angela memarkirkan mobilnya. Dari gedung bertingkat itu kelihatan sepi dari manusia yang terlihat hanya gemerlap cahaya lampu reklame menggambarkan koboi menunggang kuda dan seorang gadis dengan pakaian merangsang tengah berdiri berkacak pinggang. Di depan gedung itu berderet mobil dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka masuk setelah membayar semacam uang jaminan di kasir, lalu menuju ke ruang atas di mana terdapat beberapa buah meja roulette. Angela menukarkan sejumlah uang dengan koin untuk taruhan. Nilai koin itu paling rendah $5 dan paling tinggi $100. Ada 10 buah koin bernilai $5.000,
10 buah koin $10, 10 buah $25, dan 10 buah koin berharga $50. Jumlah koin itu kalau ditukarkan menjadi $900, jumlah yang cukup banyak. Mereka tegak beberapa saat di antara orang-orang yang memasang taruhan. Angela menarik tangan si bungsu ke meja yang berada di tengah. Seorang petugas mempersilakan mereka. Ada sebuah meja penuh dengan angka-angka. Di ujung meja itu terletak rolet yang diputar oleh seorang lelaki bertopi plastik, hanya ada pet depannya saja. Kebahagiaan belakangnya dililit pita karet, sementara bagian atas topi pet itu terbuka. Sistem permainannya adalah rolet diputar lebih dahulu. Sebelum bola menggelinding di piring rolet itu berhenti di salah satu nomor, petaruh memasang taruhan di angka yang dia ingini. Anda ingin memasang, kata Angela sambil menyerahkan beberapa koin pada si bungsu. Si bungsu menggeleng. Angela memasang taruhan di angka 8, ada 4 orang memasang di angka tersebut. Beberapa saat kemudian bola kecil seperti krital timah berkilat itu berhenti di angka 6, Angela kalah, semua yang taruhannya kalah. Koinnya ditarik dengan semacam pengait berbentuk cangkul kecil dari plastik. Yang memenangkan taruhan itu hanya seorang. Dia memasang $10 dan dapat koin kemenangan $100. Pada putaran kedua, Angela memasang seluruh koin $5-nya di angka 16, kemudian memasang di angka 5 seluruh koin $10-nya. Dan dia kalah lagi. Mereka sial di meja tersebut kemudian pindah ke meja yang satu lagi. 2 kali pindah, akhirnya di meja ketiga Angela berbisik pada si bungsu. Yang jadi pemutar rolet itu adalah salah satu agen Ku Klux Klan yang cukup penting. Si bungsu memperhatikan orang itu, nampaknya dia adalah seorang Amerika keturunan Yahudi, berhidung bengkok berotot besar. Angela memasang taruhan $100 pada angka 10 2 buah, dan kalah. Selama memasang taruhan dia hanya menang 2 kali. Akhirnya di meja itu, dia hanya punya 1 koin, senilai $100, Angela berpeluh. $900 uangnya ludes, si bungsu menjadi kasihan. Boleh saya pasangkan yang terakhir ini, katanya. Angela separuh putus asa mengangguk, si maju ke depan, waktu itu yang memasang di meja itu hanya 3 orang. Berempat dengan mereka, petugas berotot itu mulai memutar roletnya. Beberapa saat si bungsu memperhatikan putaran rolet itu, orang yang 3 itu memasang taruhan di angka 6 dan 12 2 orang. Si bungsu masih melihat, perlahan, indera judinya yang pernah merajai perjudian di zaman Jepang itu dulu menyelinap perlahan. Dia mendengar putaran rolet itu, memperhitungkan berapa kali lagi putaran rolet itu, berapa berat bola rolet itu, dan dia letakkan taruhan terakhir itu di angka 1. Bola berhenti, menang, Angela berteriak dan memeluk si bungsu. Angka 1, berarti mereka mendapatkan bayaran 20 kali lipat. Mereka mendapatkan koin dengan nilai $2.000, petugas Yahudi itu tersenyum, meraih taruhan yang kalah dan membayar taruhan si bungsu, lalu memutar lagi dan si bungsu kembali mendengarkan beberapa saat. Petaruh yang 3 orang tiu memasang di angka 6, 3 dan 11. Si bungsu mendorong koin yang bernilai $2.000 itu, meletakkannya di angka 13, petaruh yang lain melotot matanya melihat taruhan yang besar tersebut, mereka menanti dengan dada berdegup, bola berhenti, 13. Angela memekik, memeluk dan mencium si bungsu, petugas rolet itu masih tersenyum, meraih taruhan yang kalah dan membayar taruhan si bungsu. Jumlahnya menjadi $20.000. Pekik Angela dan seruan kagum 3 petaruh lainnya, membuat orang-orang memalingkan kepala, dan melihat koin menumpuk di angka 13, mau tak mau mereka melangkah ke meja tersebut. Dan sekeliling meja itu jadi penuh sesak. Dan seperti ada kesepakatan saja, ketika rolet diputar lagi tak seorang pun yang ikut memasang. Mereka menanti dan melihat si bungsu membiarkan rolet itu berputar beberapa saat, kemudian berbisik pada Angela yang bergelantungan di bahunya. Biarkan saja di angka 13 itu, dan Angela memberi isyarat kalau taruhan mereka tetap di angka 13 tersebut. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 478. Orang menanti dengan tegang, $20.000 ditaruhkan sekaligus. Apa yang akan terjadi? Perlahan putaran rolet itu berputar perlahan dan, klik, bola kecil itu masuk di kotak di mana tertera angka 13. Orang berseru dan bertepuk tangan, riuh. Angela nyaris pingsan. Dia tak berani bersorak, dia hanya menggelantung di bahu si bungsu, sambil bibirnya berkali-kali menyebut nama Tuhan. Oh my god, desisnya. Di depannya teronggok uang $200.000, untuk membayar jumlah itu, si petugas Yahudi terpaksa menyuruh orang mengambilnya di kasir. Petugas rumah judi itu hampir semuanya berkumpul di sana, berpeluh dan memandang tidak percaya pada orang yang memenangkan taruhan tersebut. Anda masih ingin memasang? Kata petugas Yahudi tersebut. Tergantung Anda, jika kalian masih punya uang, saya akan memasangnya. Yang lain bertepuk tangan mendengar ucapan itu.
Anda akan memasang kembali semua uang taruhan itu seperti tadi? Benar, mereka berbisik sesamanya. Baik, Anda boleh memasang, tapi petugas roulette akan diganti. Ini hanya soal teknis. Boleh, asal kalian membayar saja. Kami akan membayar berapapun nilai kemenangan Anda. Si bungsu hanya tegak menunggu dengan tenang. Kali ini pengunjung diminta menghindari tepi meja. Petugas yang dikatakan pengganti itu pun tiba. Seorang lelaki gemuk dengan hidung merah dan berkepala botak. Di sekitar meja itu penuh dengan petugas roulette. Angela berdebar, tegang dan berpeluh, tapi tidak hanya dia yang demikian. Hampir semua yang di sana tegang, berdebar dan berpeluh, kecuali si bungsu. Tak peduli apakah mereka petugas roulette ataupun pengunjung, meja-meja lain sudah ditutup. Tak ada orang yang berminat memasang taruhan, semua mereka pindah untuk menyaksikan keajaiban di meja tengah di mana seorang lelaki berkulit coklat dan gadis Amerika sedang menguras uang bandar. Kejadian itu amat jarang terjadi. Judi adalah bahagian dari penipuan dan pemerasan. Artinya, setiap orang yang datang ke meja judi yang sudah dipersiapkan seperti itu, maka sebenarnya dia telah menyiapkan dirinya untuk dikuras habis-habisan oleh pemilik rumah judi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah seperti sudah diatur. Kalau ada yang menang itu biasanya hal itu diberi, artinya dalam judi harus ada yang dibiarkan menang dan tepat menebak secara tepat. Kalau tidak rumah judi itu sudah tidak punya daya tarik lagi, biasanya kemenangan yang sudah diberi itu pada 1, 4, 5 orang itu telah diperhitungkan. Kemenangan itu diberi dari 100 kekalahan penjudi yang lainnya, jadi rumah judi tak pernah mengalami kekalahan. Jika ada penjudi yang lihai, yang biasanya sekali setahun ada penjudi yang mampu menguras rumah judi, maka itu pun bisa diatur. Meja roulette yang peralatannya berputar itu bisa diatur sedemikian rupa, punya alat yang rumit yang bisa dikendalikan dari tempat tegak petugasnya. Jika orang memasang di angka 5, 7,9, 11,23 dan seterusnya, maka bandar judi tinggal memilih kepada siapa kemenangan akan diberikannya. Biasanya dia memilih dari angka yang paling sedikit nilai taruhannya, jadi bandar membayar sedikit pula. Atau dia tidak memenangkan siapapun. Itu bisa dilakukan karena alat mesin roulette itu ada alat yang bisa untuk memberhentikan putaran roulette itu dengan menginjak tombol alat yang ada di lantai kaki petugas. Alat itu terpasang dengan rapi dan tak terlihat. Walau diperiksa bersama-sama sangat susah menemukannya, namun tak jarang terjadi. Ada saja penjudi yang tak bisa dikerjai begitu, ada saja penjudi-penjudi otodidak yang berhasil menguras bandar, dan jika ini pun terjadi, biasanya sudah ada orang yang tidak dikenal yang merampok atau jika perlu membunuh si pemenang, dan uang yang telah dimenangkan itu lenyap. Rumah judi adalah tempat di mana pemerasan atau penipuan dan bahkan pembunuhan dilakukan orang, dan kini, rumah judi di pusat kota Dallas tersebut tiba-tiba jadi geger karena kemenangan berturut-turut dalam waktu yang singkat yang dialami seorang lelaki berkulit sawo matang yang ditemani gadis Amerika. Kegegeran tersebut sampai pada pimpinan rumah judi tersebut. Dalam waktu dekat dia sudah tiba di sana. Dia melihat orang tengah mengelilingi sebuah meja dan petugas yang lain berbisik tatkala bos mereka datang. Namun si bos memberi isyarat halus dan mereka berbuat seolah-olah si bos tidak ada di sana. Namun si bungsu dapat menangkap isyarat tersebut. Dia tahu si bos bertubuh atletis dan berpakaian mentereng. Dua orang polisi juga dipanggil untuk menyaksikan putaran roulette ini. Si bungsu tahu, bos judi ini berniat main curang. Sebenarnya hal itu sudah terjadi dari tadi. Namun dia masih dapat mengatasinya. Dia bukannya tidak tahu kalau roulette ini ada pesawat yang dapat diatur sedemikian rupa. Namun dia dapat mengatasi karena ketajaman indera dan perhitungan yang matang. Angela memeluk si bungsu. Kita berhenti saja, bisik gadis itu cemas. Betapun dia seorang polisi namun tetaplah seorang wanita, dia tahu keadaan sangat berbahaya bagi si bungsu dan dirinya. Tak mungkin kita berhenti dalam waktu begini, ujar si bungsu sambil menggenggam tangan Angela menenangkan gadis itu. Anda siap, kata petugas botak itu dengan tiba-tiba sambil menggosok-gosokkan telapak tangannya. Si bungsu mengangguk, petugas itu memberi isyarat dengan mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi. Orang-orang mengikuti gerakannya dengan seksama, kemudian tangannya menyentuh pinggir piring roulette. Lalu dengan sebuah gerakan memutar seperti sentakan halus, piringan roulette itu dia putar. Berbeda dengan petugas yang tadi, mereka memutar dengan kencang, maka petugas yang ini hanya memutar dengan pelan saja, kemudian bola mirip kelereng kecil itu pun dimasukkan dan berputaran di atas angka-angka di piringan roulette itu. Si bungsu menanti beberapa saat, piring roulette masih berputar, bola kecil itu juga. Dan tiba-tiba dia bergerak, dia segera memindahkan seluruh uang taruhannya di angka 8, Angela dan semua orang yang menyaksikan, yang jumlahnya nyaris 100 orang, menarik napas. Kalau orang ini menang, maka dia akan punya uang sebanyak $2 juta, 2 juta, jumlah yang membuat tulang belulang jadi gemertak. Dan, bola kecil itu tiba-tiba menyelonong di ke angka 6,
masih berputar dan bola kecil itu tak cukup kuat bertahan di sana. Dia bergulir dan menggelinding perlahan ke kotak bernomor 8, dan saat itu piringan roulette itu berhenti. Dan suasana jadi riuh rendah, dari tepuk tangan yang luar biasa. Angela memejamkan mata dan badannya jadi lemas. Dia menyandarkan tubuhnya ke tubuh si bungsu. Para petugas roulette saling pandang tidak percaya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 479. Polisi yang menyaksikan, mendatangi si bungsu dan mengucapkan selamat. Anda luar biasa, kata polisi itu. Terima kasih. Petugas yang tadi memutar roulette itu terhenyak di kursinya. Tubuhnya penuh dengan peluh dan wajahnya pucat. Belum pernah seumur hidupnya dia mengalami hal tersebut. Belum pernah. Apakah dia tak salah? Padahal dia telah menginjak alat kecil yang dia di bawah karpet itu. Dan yakin alat itu bekerja sempurna. Bukankah bolanya tadi masuk ke kotak angka 6? Tapi kenapa bolanya bisa keluar dan pindah ke angka 8? Kenapa? Apakah orang itu memiliki ilmu sihir? Tapi dia tak sempat memikirkan banyak. Sebuah isyarat dari atasannya bikin dia tertegak. Kemudian masuk ke kamar pimpinan, dia berdiri dengan tubuh lemas. Jahanam, sumpah pimpinannya yang duduk di belakang meja. Tapi sudah saya tekan, jahanam kau. Saya, ambil perlengkapanmu dan kau tak usah kembali lagi ke sini. Dan selesai sudah. Itulah yang dikhawatirkan petugas itu, dipecat, di depan meja roulette, si bos yang mendatangi meja si bungsu, mengulurkan tangan dan bersalaman dengan ramah. Anda amat beruntung, selamat, silahkan ke kantor saya untuk mengambil cek Anda karena kami tidak mempunyai uang kontan sebanyak itu. Si bungsu memegang tangan Angela, kemudian membawa gadis itu mengikuti si bos ke kantornya yang terletak di bahagian tengah pada dinding utara ruangan judi tersebut. Ruangan yang dijadikan kantor itu, adalah ruangan yang mewah. Seluruh lantainya beralaskan beludru berwarna merah darah. Dindingnya dilapisi wallpaper yang menggambarkan air terjun Niagara, dan di sudut ruangan terdapat patung wanita telanjang, demikian pula gambar wanita berukuran besar yang memperlihatkan bahagian yang seharusnya tertutup. Silakan duduk, Anda mau minum apa? Scott, martini. Terima kasih saya minum limun. Anda nona, saya gin saja. Terima kasih. Pakai es, Angela mengangguk. Si bos mengambil sendiri minuman buat tamunya di sebuah bar mini di dalam ruangan mewah itu, kemudian menyerahkannya. Untuk kemenangan Anda berdua, selamat, kata si bos sambil mengangkat gelas tinggi. Kemudian mereguk minumannya, si bungsu mereguk limunnya dengan tenang. Angela juga. $2 juta, jumlah yang tak sedikit. Apakah Anda bersedia menanamkan saham Anda pada perusahaan kami? Si bos mulai mengajukan tawaran. Si bungsu bertukar pandang dengan Angela. Angela meminum gin dingin di gelasnya sambil memejamkan mata. Saya bukan pengusaha, jawab si bungsu. Saya tahu, Anda tinggal. Terima kasih, saya tak berminat dengan tawaran Anda. Bos rumah judi itu tersenyum, dan mendekati Angela. Saya kira, Anda tentu berminat menanamkan uang Anda dalam usaha kami, Nona. Ah, saya bukan pemilik uang itu. Jangan merendah, kami tahu pasti, uang itu adalah uang Anda. Tuan ini hanya memasangkan saja, secara hukum Andalah pemilik uang itu. Muka Angela jadi merah karena marah. Uang itu milik kami berdua, desisnya. Tidak, hanya milik Anda. Kalaupun milik saya, tak seujung kuku pun saya berminat untuk menanamkan saham di tempat Anda. Si bos hanya tersenyum. Dia makin mendekatkan wajahnya ke wajah Angela. Anda akan mendapatkan kesusahan Nona, atasan Anda tentu tidak ingin perwiranya ikut berjudi. Angela tertegun, ucapan orang ini di luar dugaannya. Ternyata mereka mengetahui siapa dirinya. Angela menatap si bungsu, lelaki itu tenang-tenang saja. Lebih baik Anda buatkan cek kemenangan yang kami peroleh itu, kata si bungsu pelan. Saya sedang bicara dengan pemilik uang itu, ujar si bos memotong. Anda tentu tak ingin kehadiran dan ikutnya Anda berjudi diketahui oleh atasan. Ucapannya terhenti oleh tamparan Angela. Demikian kerasnya tamparan itu, hingga bibir si bos berdarah. Tapi lelaki itu masih tenang. Dengan tenang pula dia menghapus bibirnya yang berdarah dengan sapu tangan yang dia ambil dari kantong jasnya. Anda akan menyesali hal ini, Nona, akan menyesal sangat. Sehabis berkata begitu dia bertepuk. Si bungsu tahu adalah semacam isyarat. Tapi yang di luar dugaan adalah kelanjutan dari isyarat itu. Tiba-tiba saja, dinding yang membatasi ruang kerja pemilik rumah judi itu seperti terangkat ke atas. Dan di keliling mereka, berdiri tak kurang dari 20 lelaki dalam pakaian tradisional Ku Klux Klan, berjubah putih dengan bertopeng dan tutup kepala putih yang hanya kelihatan matanya saja. Mereka semua memakai senjata otomatis. Sudah kukatakan Nona, Anda akan menyesali tingkah Anda itu. Anda telah banyak sekali membuat kesalahan pada kami. Pertama menyediakan diri Anda menjadi penunjuk jalan bagi lelaki asing mencari markas kami, dan kalian telah membunuh 3 anggota kami kemarin dan membakar toko tekstilnya.
hari ini pun engkau datang kemari sebenarnya untuk mencari jejak pembunuh Niger itu, bukan? Angela masih duduk di kursinya, demikian pula si bungsu.si bungsu benar tak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dia perbuat dalam keadaan seperti ini? Dikelilingnya berdiri kurang sedikit 2 lusin orang yang dilengkapi senjata otomatis, dan dia ingin tahu siapa sebenarnya pemimpin dari orang-orang ini dan orang yang membunuh Tongki. Dia memandang keliling, dan tiba-tiba menyadari bahwa rumah judi ini adalah salah satu markas Ku Klux Klan yang terkenal itu. Dia segera ingat buku yang dia baca di pustaka tua itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 480. Yang mengungkapkan bahwa organisasi iblis ini mendapat suplai biaya, peralatan dan persenjataan berkat beberapa anggotanya yang memiliki rumah judi, rumah lacur dan industri. Seharusnya dia sudah bisa menduga kalau rumah lacur ini adalah salah satu tulang punggung dari organisasi tersebut, namun hanya kalau sekedar untuk menduga, sudah cukup terlambat. Kini mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi. Bos judi yang tinggi jangkung itu memberi isyarat, di bawah todongan senjata tangan si bungsu di borgol. Kebetulan kami akan mengadakan upacara di kuil, dan kami memerlukan korban. Anda berdua datang pada saat yang tepat, ujar Yahudi itu. Mata si bungsu kemudian ditutup dengan kain hitam. Mereka berdua dimasukkan ke dalam mobil lewat pintu belakang. Si bungsu mendengar lebih dari 4 atau 5 mobil yang berjalan mengiringi mobil yang mereka naiki. Mereka berada dalam perjalanan cukup lama. Barangkali sekitar 2 jam barulah kendaraan itu berhenti. Tutup matanya masih belum dibuka. Dia didorong turun dan jatuh bergulingan di atas tanah berpasir. Dia segera merasakan angin yang bertiup dan merasa di udara terbuka, sepi. Tutup matanya dibuka. Di depannya dia lihat ada api unggun. Dia berada di sebuah lapangan yang tak begitu besar, tapi jelas lapangan ini tempat suatu upacara. Di samping api unggun ada sebuah pentas yang mirip dengan altar sembahyang suatu agama. Di tengah pentas itu ada sebuah pembaringan batu. Dan sekitar lapangan yang tak lebih dari lapangan bola basket itu, kelihatan tegak sosok-sosok lelaki dan perempuan. Mereka menatap ke tengah, kepada orang yang baru datang itu dengan diam. Si bungsu dan Angela segera diseret ke tengah, menghadap altar yang terang benderang itu. Mereka ditekan sampai terduduk, kemudian terdengar bunyi gendang, mirip seperti genderang yang dibunyikan suku Indian. Seiring bunyi genderang tersebut, muncul 2 orang berjubah sambil meliuk-liukkan tubuhnya. Dari gerakannya segera diketahui, kedua mereka berdua adalah perempuan. Hal itu terbukti ketika mereka membuka tutup kepalanya dan melemparkannya ke altar. Mereka meliuk terus mengikuti irama genderang yang dipukul dari balik api unggun, berputar dalam sebuah tarian ritual yang lebih banyak daya rangsangnya daripada daya magisnya. Beberapa saat kemudian mereka membuka jubahnya, dan di balik jubah itu mereka hanya memakai kutang dan cawat. Tubuh mereka luar biasa menggairahkannya, dengan buah dada yang sintal dan pinggang yang padat. Mereka meliuk seperti orang ketagihan atau tengah mengharap sesuatu yang merangsang. Semua yang hadir dengan diam dari balik jubah dan topeng mereka. Kedua orang itu meliuk terus. Tangan mereka menyentuh tempat-tempat terlarang di tubuh mereka sendiri dengan gerakan yang merangsang, mulutnya mendesah-desah dan merintih. Kemudian salah seorang naik ke altar. Di sana membuka kutang dan cawatnya, kemudian berbaring di atas pembaringan batu pualam itu, kemudian meliukkan tubuhnya dengan naik turun, ke kiri, ke kanan, kemudian terdengar seperti suara lengkingan. Lelaki bertubuh besar tinggi muncul dan melemparkan jubahnya. Kini dia tak berpakaian. Di tangannya ada sebuah kapak mirip milik bajak laut zaman dahulu kala. Dia melangkah satu-satu dengan tubuh agak membungkuk ke muka ke arah altar di mana perempuan tadi masih mengeluh, menggeliat. Setiba dekat altar lelaki itu mengangkat kampaknya tinggi-tinggi, kemudian menetakannya ke dada perempuan yang telentang itu. Namun gerakan itu bukan untuk membunuh. Sejari sebelum mata kapak itu mencapai tubuh wanita tersebut, kampak itu berhenti, dan lelaki itu melompat ke atas pembaringan batu tersebut, kedua kakinya mengangkang di atas tubuh perempuan itu. Dia tegak sambil menatap pada bulan penuh yang bersinar di langit, mengangkat tangannya ke darah, dan memekik seperti pekik orang purba. Di bawahnya, di antara kedua kakinya, perempuan itu tetap menggeliat dan merintih. Kini kedua tangannya justru teracung ke atas, seperti menanti turunnya tubuh lelaki itu. Perempuan yang seorang lagi, masih tetap menari-nari di sekitar altar. Dari orang-orang yang hadir di situ, tak terdengar suara apapun. Mereka diam menatap dari balik topeng seperti dibius. Lelaki besar itu duduk berlutut, menatap pada perempuan yang terlentang di antara jepitan kakinya, menatap seluruh tubuhnya, dan sekali lagi dia mengangkat kampak tinggi-tinggi, dan dengan mengangkat kampak itu dia menghimpitkan tubuhnya pada tubuh si perempuan. Angela merasa jijik dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Perempuan di altar itu merintih dan menggelinjang, meronta, mendengus,
di langit bulan yang bulat besar itu tiba-tiba menyelusup di antara awan-awan yang lembut. Lenyap beberapa saat di dalam palunan awan, keluar sejenak dan kembali masuk ke awan berikutnya. Bulan yang besar bulat itu beberapa kali masuk ke dalam awan yang seperti menelannya bulat-bulat. Si bungsu tetap memandang ke altar yang sedang melakukan adegan yang menjijikan itu, dan tiba-tiba, ketika perempuan yang terbaring di bawah himpitan lelaki besar itu tengah berada di puncak ganasnya yang hebat, kampak di tangan si lelaki bergerak cepat. Cerep, tak ada suara lain, tak ada pekik, tak ada keluhan, tak ada jeritan. Perempuan yang tengah di atas puncak kenikmatan itu mati dengan kepala terbelah dua, sepi. Perempuan yang satu lagi, yang dari tadi menari meliuk-liukan tubuhnya, kini juga terhenti, menatap temannya yang mampus di altar. Dan seperti tersadar dari bius yang hebat, dia memekik histeris, berbalik dan berlari tak tentu arah. Namun dia hanya jadi tontonan, dan lelaki yang masih mengangkangi perempuan bugil di altar itu mengangkat kapaknya, dan dalam sebuah lemparan yang penuh perhitungan, kampaknya melayang krep. Kapak itu melekat persis di belahan dada perempuan yang tengah berlari berputar itu. Dia seperti ditendang tenaga raksasa, tubuhnya tersurut ke belakang, masih tegak beberapa saat dan rubuh dengan tubuh bermandi darah, kemudian suara gendang ditabuh perlahan, seperti suara magis yang menakutkan. Dum, dum dum, dum. Angela sempat melihat perempuan itu rubuh dengan kapak membelah dadanya. Dia pingsan di sebelah si bungsu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab tangannya masih diborgol. Sungguh mati, sebagai perwira di sebuah kota yang ganas seperti Dallas, dia telah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tak berperi kemanusiaan. Namun tetap saja yang dia lihat malam ini, merupakan puncak dari kebiadaban yang pernah dia saksikan. Perempuan dikorbankan begitu saja terhadap nafsu setan kemudian dibunuh dengan kapak, semua dilakukan di acara ritual. Acara keagamaan dan kejayaan organisasi Ku Klux Klan. Bayangkan betapa banyak sudah perempuan yang sudah dikorbankan dan binasa dalam acara seks dan pembunuhan seperti ini sejak berdirinya organisasi ini tahun 1800-an. Si bungsu tidak bisa berpikir banyak, mereka segera digiring ke satu tempat, yang kemudian dia ketahui sebagai penjara. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 481. Sekurang-kurangnya tempat itu digunakan sebagai tempat menahan pada terhukum menurut Ku Klux Klan. Rumah yang dijadikan penjara itu terdiri dari beberapa kamar. Pintu-pintu hanya berjerajak besi, tak punya daun penutup. Si bungsu ditempatkan di sebuah kamar berukuran 3 x 3 meter, bersama seorang lelaki yang nampaknya keturunan Indian. Angela dimasukkan ke sel yang terletak persis di depan sel tahanannya. Dia hanya sendiri dalam kamar tahanan itu. Mereka dimasukkan ke sana sekitar pukul 2 tengah malam. Orang Amerika keturunan Indian di kamar itu segera mengingatkan si bungsu pada bintang film John Wayne yang tersohor itu, tinggi besar dengan mata sipit. Hanya bedanya orang ini berkulit seperti warna tembaga. Anda lihat Conchita? Tiba-tiba saja Indian itu bertanya kepada si bungsu tak segera menjawab. Anda bisa berbahasa Inggris? Tanya Indian itu pula. Si bungsu mengangguk. Conchita, anak gadisku, berambut panjang hitam dengan anting-anting besar. Dia dibawa tadi keluar bersama gadis yang lain. Mereka juga membawa kampak besarku, kau lihat dia. Si bungsu tidak menjawab, dia teringat gadis yang terlentang di atas altar itu, berambut hitam lebat dan beranting-anting besar dan tubuh menggairahkan. Yang mati di puncak nikmat dengan kepala dibelah kapak, ternyata kapak ayahnya. Kau melihat mereka di luar sana? Kembali Indian itu bertanya. Maaf, dia sudah mati. Indian itu termenung, matanya menatap keluar sana seperti mata elang, rahangnya kelihatan mengeras. Dia bicara sendiri dalam bahasa Indian Comments yang tidak diketahui si bungsu. Si bungsu teringat lelaki besar yang menggagahi. Anak Indian ini juga bertampang Indian. Sayup-sayup di luar terdengar suara lolong anjing. Tempat ini pastilah di luar kota. Kemana saja orang-orang anggota Ku Klux Klan yang tadi berkumpul di acara persembahan di luar tadi? Si bungsu tersandar dengan tangannya terikat dengan borgol ke belakang. Ketika sesosok tubuh muncul, dia segera ingat kalau dia si bos rumah judi yang dia sikat uangnya itu. Nafas lelaki itu menyebarkan bau minuman keras. Tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan dia langsung menuju ke kamar tahanan Angela berada. Dia membuka kunci kamar tahanan tersebut, lalu masuk. Tanpa menutupkan pintu dia segera membukai pakaiannya. Angela saat itu tertidur pulas. Si bungsu tahu apa yang akan dilakukan lelaki jahanam tersebut. Namun dia tak berdaya, kedua tangannya masih terborgol ke belakang. Angela bangun, serunya berusaha memberitahukan gadis itu akan bahaya yang dia hadapi. Angela tersentak bangun, dan memekik melihat lelaki telanjang di dalam kamarnya yang diterangi listrik 100 watt itu. Namun gadis itu yang tangannya juga terikat tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah kukatakan, kau akan menyesal karena memukul wajahku.
"Nona," ujar pemilik rumah judi yang berkebangsaan Yahudi itu. Lalu sekali sergap, Angela sudah berada di dalam pelukannya, bibirnya menjalar kemana-kemana. Angela meronta, tangan Yahudi itu menyentakkan pakaiannya. Terbuka bagian atas, si bungsu mengatupkan bibir. Dia tak berdaya. Belenggu jahanam itu mencekam kedua tangannya ke belakang. Tangan Yahudi itu merenggut lagi dan lagi. Angela kin terengah tak berkain secabik pun. Indian sekamar dengan si bungsu hanya menatap sesaat ke kamar di depannya, di mana tengah terjadi pertarungan yang tak berimbang itu. Kemudian dia menunduk, diam seperti patung. Di seberang sana tubuh si Yahudi itu telah menimpa tubuh Angela yang menggiurkan. Gadis itu berusaha menyelamatkan dirinya. Namun dia hanya seorang perempuan, dia memang belajar bela diri, karate dan judo. 2 kali seminggu selama dinas di kepolisian. Namun dengan tangan terikat ke belakang apa yang dapat dia perbuat? Tangan Yahudi itu meremas-remas dengan penuh nafsu. Angela merasa sakit seluruh tubuhnya, Yahudi itu menghimpit dirinya. Angela menerjangkan kakinya, Yahudi itu tercampak ke samping. Kemudian Yahudi itu bangkit, dan menghimpit lagi, menghantamkan tinjunya ke pelipis Angela. Angela pingsan. Dengan leluasa Yahudi itu melaksanakan niatnya, si bungsu menggigil, betapa laknatnya, gadis itu datang kemari karena ingin menolongnya mencari jejak pembunuh Tongki. Kini gadis itu dicemarkan kehormatannya di hadapan mata kepalanya, tanpa dia dapat berbuat secuil pun. Yahudi itu leluasa sekali karena Angela pingsan. Nafasnya mendengus, bibirnya menjalar ke seluruh tubuh Angela yang tidak tertutup. Indian yang anaknya telah binasa setelah dibius, diberi perangsang dan dinodai itu, tertunduk. Lalu suatu saat dia menoleh pada si bungsu. Lelaki asing itu dia lihat tertunduk dan matanya basah menahan berangdot dan tubuhnya yang basah bermandi peluh. Dia melihat di bawah cahaya terang 100 watt dalam kamar itu, betapa lelaki itu berdarah tentang pergelangan tangannya yang diborgol. Dia tahu lelaki ini ingin melepaskan borgolnya. Usahanya justru membuat borgol itu memakan daging tangannya. Tapi dia melihat sesuatu di tangan si bungsu, seperti pisau kecil, rupanya dalam usaha membuka borgol itu, membuat samurai kecilnya yang terselip di lengan itu meluncur turun. Sebuah samurai kecil tergeletak di lantai. Perlahan Indian itu mendekati si bungsu, mengambil samurai itu dan menelitinya. "Milikmu," si bungsu mengangguk, dan Indian itu tiba-tiba bergerak cepat. Dia meraih tangan si bungsu, meneliti borgolnya. Kemudian ujung borgol yang tipis itu dia masukkan ke lubang borgol. Waktu itu Yahudi di seberang sana selesai. Dia melekatkan pakaian, kemudian melangkah meninggalkan kamar tahanan. Lelaki itu menoleh pada si bungsu yang tersandar, pada Indian yang terbaring diam, sambil melambaikan tangan. Kemudian dengan wajah berpeluh berjalan keluar. Begitu dia lenyap, Indian itu bangkit, melanjutkan pekerjaannya. Dan hanya selang 2 menit, borgol itu terbuka. Meski terbuka hanya sebelah. Namun bagi si bungsu hal itu sudah lebih dari cukup. Dia bangkit, tapi satu hal dia hadapi lagi, pintu kamar mereka terkunci dari luar. Tengah dia tegak bingung, lelaki Indian itu memberi isyarat dan dia berjalan ke pinggir kamar yang berdinding batu, si bungsu masih tetap di tempatnya. Tiba-tiba Indian itu menghantam dinding itu dengan kepalan tangannya, dinding itu jebol, dia hantam beberapa kali dan dinding itu rubuh. "Keluar lewat sini," imbaunya. Si bungsu yang ternganga akan tenaga Indian itu buat sesaat masih termangu. Indian itu sudah keluar. Si bungsu ikut menyelinap di lubang yang pas-pasan badan itu. Dia menyelinap di mana kamar Angela terbaring dalam keadaan tak berkain secabik pun. Cepat dia menutup tubuh gadis itu dengan kainnya yang terserak-serak. Dan ketika dia memangku tubuh gadis itu di pintu, dia melihat Indian besar itu telah tegak di sana. Sebuah senapan otomatis tergenggam di tangannya. "Kemana jalan keluar?" bisiknya. Tanpa banyak bicara Indian itu berjalan duluan, menyelinap keluar dan mendapatkan tubuh anaknya di altar. Hanya kini tubuhnya sudah ditutupi kain putih bersih dengan lambang salib terbakar di tengahnya, lambang Ku Klux Klan. Indian itu menatap anaknya, kemudian bergegas mencari jalan keluar. Markas ini nampaknya terdiri dari 3 bangunan. Di tengah ketiga bangunan itu altar tersebut berada. Dekat pintu si bungsu mendapati tubuh terkulai, barangkali lehernya patah, dan si bungsu menduga, orang ini adalah pengawal yang dibunuh oleh tangan si Indian untuk mendapatkan bedilnya. Mereka berlari cepat dengan si bungsu masih memanggul tubuh Angela. Si Indian membawa si bungsu ke gedung kedua. Di sana mereka menyelinap, masuk, mendapatkan beberapa kamar tertutup namun tidak terkunci. Di sebuah kamar si Indian menyelinap masuk, kemudian keluar lagi. Dia menyerahkan bedilnya pada si bungsu. "Anda jaga jangan ada yang masuk," kata Indian itu singkat. Sekilas si bungsu melihat kampak besar yang dipakai untuk membunuh kedua gadis di upacara itu berada di tangan si Indian. Indian itu sudah menyelinap lagi ke dalam kamar. Si bungsu menduduk Angela di sebuah kursi di ruang tengah.
dan dari dalam tiba-tiba dia dengar erangan panjang, dia menghambur ke dalam Dot dan Indian itu dilihat tegak dengan kampak berlumur darah. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 482. Di tepi kamar dilihat si Bungsu sesosok tubuh, yang segera dikenal si Bungsu sebagai lelaki besar tinggi yang membunuh kedua gadis malam tadi, yang salah satunya adalah anak dari Indian itu. Kepala lelaki yang berwajah Indian itu terbelah dua, persis seperti kepala gadis yang dia bunuh setelah dia gagahi di atas altar tersebut. Cepat kita tinggalkan tempat ini, kata Indian tersebut, saat mereka berjalan keluar. Angela terbangun dari pingsan yang hebat, dan mulutnya terbuka untuk memekik. Namun Indian itu bergerak cepat, sebuah pukulan menghantam tengkuk gadis itu, dia pingsan lagi. Indian itu menunggu lama, dia membopong gadis itu keluar. Si Bungsu mengikuti dari belakang sambil mengawasi dengan bedilnya. Jalan ini, ujar si India sambil berbelok ke kanan. Nampaknya dia hafal daerah ini, jalan yang dia tempuh menuju mobil pickup putih. Indian itu bertindak cepat, mereka masuk, dan dengan merenggutkan kabel kontak, mengadu kabel positif dan negatifnya mobil itu hidup. Kemudian seperti dilonjakkan menghambur ke arah jalan, memasuki padang rumput, kemudian beberapa kali tembakan terdengar dari rumah tersebut. Kaca belakang dan dinding mobil berkeping dihantam peluru, namun Indian itu mahir sekali. Dia melarikan mobil itu, berbelok-belok, beberapa menit kemudian mereka sampai di jalan raya, mobil itu meluncur dalam udara pagi yang dingin. Angela siuman, dan memekik kuat-kuat, gadis itu amat terguncang atas perlakuan yang dia terima tadi malam, dinodai oleh si Yahudi pemilik rumah judi tersebut. Dan dia kembali memekik. Kuasai dirimu nak, kata si Indian itu sambil tetap melarikan mobil dengan kencang. Angela menangis terisak, kemudian merebahkan dirinya ke bahu si Bungsu yang duduk di kanannya. Si Bungsu hanya diam, tangannya memeluk bahu gadis itu dan membelai kepalanya. Mobil itu dilarikan kencang membelah udara subuh, diarahkan ke jantung kota Dallas. Si Indian terus memaju mobilnya, dan tiba-tiba saja mereka sudah berada di halaman sebuah rumah bagus. Bangunan rumah itu cukup besar dan berpekarangan luas, namun tidak berpagar. Seekor anjing besar muncul dan menggonggong. Si Indian membuka pintu, anjing yang luar biasa besarnya itu menerkam. Indian tetap duduk dengan diam. Dan begitu anjing itu sampai ke dekat dia, tangannya terulur. Entah dengan cara bagaimana, tiba-tiba saja leher anjing itu berhasil dia cekik dengan tangan kirinya yang berada di sebelah pintu yang terbuka. Anjing itu meronta, menggelepar, namun jepitan tangan si Indian itu kuat seperti jepitan besi. Lalu tubuh anjing itu diam tak berkutik. Dengan sekali ayun tubuh anjing yang besarnya tak kurang dari manusia dewasa itu tercampak hingga 2 depa. Indian itu meraih senapan yang tersandar dekat si Bungsu, meletakkannya di pangkuan Angela. Turunlah, masuk ke rumah itu, lelaki yang menodaimu itu berada dalam rumah ini, jangan khawatir, di rumah ini dia tinggal sendirian, paling-paling yang ada hanya seorang pengawal atau ajudannya, dia bisa kau bereskan dengan senapan ini. Si Bungsu terheran-heran, nampaknya si Indian kenal betul dengan sindikat Ku Klux Klan ini, atau sekurang-kurangnya dia kenal betul dengan si Yahudi pemilik rumah judi itu. Angela turun, setelah si Bungsu turun duluan. Gadis itu bergegas masuk dari pintu depan yang nampaknya tak terkunci. Begitu masuk, seorang lelaki yang dikenali Angela sebagai petugas di rumah judi malam tadi, datang menghadang. Namun matanya terbelalak melihat tubuh si Indian yang berdiri di belakang Angela. Tangannya bergerak ke balik jas, meraih pistol. Angela mengangkat bedil. Namun sebelum bedilnya meletus, lelaki yang di depannya sudah terjungkal. Di kepalanya persis tentang dahi, tertancap kampak besar. Indian tersebut bergerak lebih cepat. Kamarnya di sebelah kanan, yang pintunya bercat hijau. Indian itu berkata seperti memberi petunjuk pada Angela. Gadis itu segera menuju ke sana, memasuki ruangan tengah yang seluruh lantainya beralas beludru berwarna putih. Di sebelah kanan ada pintu berwarna hijau. Di tengah ruangan itu ada sebuah taman dengan air mancur dan ikan-ikan dari tropis yang berwarna-warni. Angela membuka kamar dengan bedil yang siap dimuntahkan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 483. Kamar itu seluruh lantainya berwarna belundru biru. Di pembaringan yang besar lagi antik, tertelentang sesosok tubuh, si Yahudi. Angela menarik picu bedilnya, namun sesaat sebelum itu, dia teringat sesuatu. Dia memindahkan sasaran tembaknya dari kepala kebahagiaan lain, tembakannya menggema, menghantam paha si Yahudi. Yahudi tersebut terbangun dan meraung. Di pintu dilihatnya gadis yang baru 2 atau 3 jam berselang dia tiduri di tahanan, kini tegak dengan bedil yang masih mengepulkan asap, bibirnya bergerak-gerak pucat dan ketakutan. Demikian takutnya Yahudi besar itu, hingga tak ada suara yang keluar dari mulutnya.
Dia pulang hanya dengan seorang pengawal. Siapa nyana? Sebelum matahari terbit, orang baru saja dia nistai, dan siap untuk dijadikan korban dalam acara Ku Klux Klan, kini muncul seperti malaikat maut. Angela tak segera menyudahi nyawanya, dia memberi isyarat pada si bungsu. Dan si bungsu tahu maksud isyarat itu, dia mendekati pembaringan. Tapi saat itu pula Yahudi itu meraih sesuatu dari bawah bantalnya, sepucuk pistol itu dengan cepat diarahkan pada si bungsu, dan sebelum si bungsu bereaksi, sebuah ledakan bergema, lelaki itu terpekik, pergelangannya hancur, pistol tercampak, Angela ternyata bertindak lebih duluan. Katakan siapa yang telah membunuh temanku itu, katanya si bungsu. Jahanam, kau takkan mendapatkan apa-apa. Si bungsu menggerakkan tangan, samurai kecilnya berpindah dari sisipan di lengan ke tangannya. Tanpa banyak bicara, samurai kecil itu disayatkan ke telinga Yahudi itu. Yahudi itu melolong, telinganya yang kanan putus. Situasi perumahan di mana Yahudi ini tinggal membuat dia tak tertolong. Rumahnya dibangun di tanah yang luas dengan pekarangan padang rumput dan pohon mahoni. Rumah terdekat ada ratusan meter dari sana, jadi tak bakal terdengar oleh mereka suara-suara letusan itu di rumah mereka. Sebutkan siapa yang membunuh kawanku itu dan siapa yang menyuruhnya. Kau laknat, makinya terputus karena si bungsu menyayat hidungnya. Dia kembali meraung kesakitan. Yahudi itu akhirnya menyerah. Dia menyebutkan nama dan alamat yang diperlukan si bungsu. Kau harus melepaskan saya, kau telah memperoleh apa yang kau inginkan. Kau harus sportif, kata Yahudi bertubuh besar yang malam tadi memuaskan nafsunya dengan memperkosa Angela secara brutal. Ya, saya membebaskanmu, saya takkan menyakitimu seujung kaki pun, kata si bungsu. Benar, si bungsu meninggalkan pembaringan itu, kini yang maju adalah Angela. Gadis itu menatapnya dengan tatapan seperti akan merobek tubuhnya. Yahudi yang malam tadi alangkah ganasnya itu menjadi menggigil. Dia menghimbau si bungsu yang baru menyatakan takkan menyakitinya itu. Tolong saya, Anda mengatakan tadi akan membebaskan saya. Ya, saya berjanji dan saya tepati, ujar si bungsu dari pintu dengan tenang. Tapi kawan Anda ini, itu bukan urusan saya, antara kau dan aku tak ada urusan lagi. Tentang gadis itu mungkin kau ada urusan. Maka kalian harus menyelesaikannya sendiri, si bungsu berkata dengan tenang. Wajah Yahudi itu, yang malam tadi begitu ganasnya kini menjadi pucat. Ya, kita ada persoalan, bukan, kita akan menyelesaikannya menurut cara kita, kata Angela penuh dendam. Sebelum lelaki itu sempat bereaksi, popor bedil dihentakkan Angela ke wajahnya. Yahudi itu kembali meraung. Hampir seluruh giginya rontok, mulut dan hidungnya hancur. Namun Angela menatapnya dengan dingin. Berdiri, desis gadis itu. Yahudi itu menyumpah. Berdiri, ulang gadis itu dengan mulut bedil mengarah ke kepala si Yahudi. Bagaimana aku akan berdiri? Kuhitung sampai 5, jika tidak kepalamu kuhancurkan. 1, 2. Dengan menahan sakit yang luar biasa, dari kakinya yang hancur ditembak Angela tadi, Yahudi itu berdiri dengan menopangkan berat badannya di kaki kirinya yang masih normal. Ku beri kalian semua kekayaanku, uang, permata, emas, saya bersumpah takkan mengganggu, ucapannya terhenti. Sebuah letusan bergema, bedil di tangan Angela menyalak. Pelurunya menghantam lengan kanan Yahudi itu hingga putus antara siku dan bahu. Sebelum raungnya habis, sebuah tembakan lagi kembali memutus lengan kirinya. Dia terhenyak duduk di pembaringan dengan kaki remuk dan kedua tangannya putus. Matanya melotot ketakutan menatap Angela. Yahudi iblis, Ku Klux Klan setan, kau rasakan pembalasanku, desis Angela. Sebuah tembakan menggema lagi. Dalam jarak hanya 3 depa itu peluru menghantam selangkangan si Yahudi, peralatan di selangkangannya itu hancur. Matanya mendelik, tubuhnya terhempas ke belakang, tertelentang, mampus, Angela sudah membalaskan dendamnya. Meski kehormatannya tak pernah bakal kembali setelah dinodai malam tadi. Namun dia puas telah menjagal Yahudi jahanam itu. Dia berbalik dan menatap pada Indian yang membawanya ke sini. Indian itu, yang anak gadisnya diperkosa dan dibunuh di altar upacara Ku Klux Klan itu, tetap tegak di pintu, menatap keluar, menjaga kemungkinan yang tak diingini. Angela menatap Indian tersebut. Terima kasih Pak, Anda telah menunjukkan sarang serigala ini. Indian itu hanya menatap sesaat. Mari kita pergi, sebentar lagi tempat ini akan ramai, katanya bergegas menuju ke mobil yang mereka curi di markas Ku Klux Klan itu. Mereka segera masuk ke mobil, kemudian Indian itu menjalankannya. Dia membawa mobil terus ke selatan, ke arah Jalan Raya One South, memasuki hutan lindung, dan berhenti di sana. Kita memintas hutan ini, 200 meter kita sampai di Jalan Two South, di sana kita mencegat taksi, dan dia berjalan duluan, memasuki hutan lindung yang terawat bersih itu. Tak lama mereka sampai di Jalan Two South yang tadi dikatakan Indian itu. Dalam beberapa menit, mereka sudah berada dalam taksi. Kita ke flatku,
kata Angela. Tidak Nona, rumahmu, rumahku atau kalau teman asingmu ini juga punya rumah, kini sudah tidak aman lagi, setiap saat sudah akan terbakar. Ku Klux Klan tidak akan bertindak tanggung-tanggung. Kita harus mencari persembunyian lain, ujar si Indian. Angela dan si bungsu bertukar pandangan. Indian itu berkata, kita artinya mereka kini jadi suatu kesatuan yang terdiri dari 3 orang. Siapa sebenarnya Indian ini, dan kenapa dia sampai berurusan dengan Ku Klux Klan? Pertanyaan itu tak sampai terjawab, sebab mereka harus cepat-cepat mencari tempat untuk menyusun langkah. Angela meminta taksi itu berhenti di sebuah telepon umum yang terletak di pinggir taman. Dia menelpon ke kantornya, menceritakan sesuatu yang terjadi dengan ringkas, memberitahu pula tempat di mana dilangsungkan upacara ritual kelompok Ku Klux Klan yang menjadikan gadis Indian itu sebagai korban ritual. Dengan menodai 2 orang gadis itu, menceritakan pula Yahudi yang terbunuh itu. Kalau aku mati, sekurang-kurangnya mereka tahu harus mengusut siapa, katanya setelah kembali duduk di dalam mobil di samping si bungsu. Kita harus ke hotelku, ada yang ingin aku ambil, sebentar saja, ujar si bungsu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 484. Indian itu menatapnya. Di mana, hotelmu? Dallas Hotel. Indian itu tidak bertanya lagi, mobil diarahkan ke sana. Setiba di hotel, setelah meneliti keadaan cukup aman, si bungsu bergegas masuk mengambil pakaiannya, kemudian menitipkan di resepsionis, dia sendiri dengan berbekal uang di kantong, kemudian berjalan ke mobil di mana Indian dan Angela menunggu dengan diam. Mereka melihat lelaki dari Indonesia itu muncul dengan tongkat kayu di tangannya, meski heran. Namun, mereka tak berminat bertanya. Ketika taksi berjalan, si Indian menyebutkan sebuah tempat, nampaknya ke sebuah tempat di pinggir kota bahagian utara, melewati daerah perkantoran, kemudian melewati padang rumput yang luas. Ada sebuah hutan yang tak terawat. Taksi berhenti di pinggir hutan tersebut. Kalau ada yang bertanya, kita tak pernah bertemu. Ingat itu, ujar si Indian itu pada sopir taksi dan menerima bayaran dari Angela. Yes, sir, jawab si sopir taksi sambil melambaikan tangan. Mereka melanjutkan berjalan kaki sambil tetap berdiam diri mengikuti si Indian yang berjalan di depan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sebuah rumah bertingkat 2 dari kayu, ada asap mengepul, di halaman ada 2 orang lelaki Indian yang tengah bekerja, ada anjing yang melolong dan menyongsong mereka. Kedua orang lelaki Indian itu serta-merta berhenti bekerja dan tangan mereka dengan kukuh memegang bedil dan menatap yang datang. Anjing itu mendengus dan menjilat kaki si Indian yang terus saja berjalan. Tiba di dekat 2 Indian yang berhenti bekerja itu dia berhenti sejenak, saling pandang dan masih tanpa berkata sepatah kata pun, dia menuju rumah. Pintu terbuka dan dari dalam muncul seorang perempuan berkulit putih. Perempuan itu belum tua benar, raut wajahnya masih memperlihatkan paras yang cantik. Baik si bungsu maupun Angela segera melihat kemiripan antara perempuan separuh baya di pintu itu dengan gadis yang mati setelah dinodai di altar persembahan Ku Klux Klan malam kemarin. Perempuan itu menatap si Indian yang baru datang. Indian itu berjalan ke arahnya, tegak beberapa saat di depan si perempuan kulit putih itu. Dari jarak 10 meter, si bungsu dan Angela melihat si Indian itu seperti berbicara. Kemudian perempuan itu menangis, lalu memeluk lelaki Indian itu. Lalu mereka tegak berpelukan di depan pintu di bawah tatapan mata Angela dan si bungsu. Ditatap pula oleh 2 orang lelaki Indian yang bertubuh besar yang masing-masing tangannya memegang kampak. Kemudian lelaki Indian itu menoleh kepada mereka, memberi isyarat untuk datang. Angela dan si bungsu mendekat. Perempuan Amerika itu duluan masuk. Mari masuk, ujar Indian itu. Di dalam rumah, keadaannya kelihatan bersih. Meski amat sederhana, kedua Indian yang semula bekerja membelah kayu kini berkumpul dengan mereka. Ini, Elizabeth, istriku, ujar Indian itu memperkenalkan perempuan berkulit putih itu. Perempuan itu mengulurkan tangan pada Angela sambil mencoba tersenyum. Kemudian pada si bungsu, keduanya mereka menyebutkan nama masing-masing. Mereka teman-temanku, kami sama-sama melarikan diri dari Ku Klux Klan, ujar Indian itu menambahkan. Ini keponakanku Elang Merah, ini adikku Pipa Panjang. India itu memperkenalkan kedua orang Indian yang tadi di luar rumah. Kedua Indian itu hanya mengangguk. Tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman, Indian itu kemudian memperkenalkan siapa dirinya pada Angela dan si bungsu. Dia berbicara, bahwa namanya Yosua, nama Indiannya adalah beruang hitam. Mereka berasal dari nenek moyang suku Indian Apache. Yosua bekerja di perkebunan di utara Dallas, di luar kota Atmore. Di perkebunan itu banyak bekerja orang-orang Negro. Sekali seminggu, setiap Sabtu, dia pulang kemari, ke rumahnya ini. Namun sebulan yang lalu, di perkebunan teh milik orang Amerika asal Skotlandia di Atmore itu terjadi kerusuhan. Buruh-buruh menuntut kenaikan upah.
Seorang negro mati dibunuh oleh mandor berkulit putih dengan menembaknya di kepala. Peristiwa itu terjadi di dekat Yosua. Dia tak dapat melihat orang itu berlaku sewenang-wenang. Dengan pisau yang ada di tangannya, dia serang orang kulit putih itu. Tentu saja mandor itu bukan lawannya. Si mandor berusaha menggertak dengan senapan. Namun Yosua adalah Indian yang berdarah kental. Dia menyerang dan kulit orang kulit putih itu putus. Itu memang kesalahannya. Salah karena membela orang negro. Dia melarikan diri. Seminggu bersembunyi. Tak berani pulang ke rumahnya yang terletak di daerah selatan. Takut ditangkap. Tapi ternyata orang-orang perkebunan itu meminta bantuan ke Ku Klux Klan. 2 orang Ku Klux Klan menangkap Conchita, anak Yosua dengan Elizabeth. Penangkapan itu disertai pesan, Conchita akan dibebaskan kalau Yosua menyerahkan diri. Karena cinta pada anak, dia memutuskan untuk menyerah. Tapi terlebih dulu dia membawa keluarganya secara sembunyi-sembunyi pindah ke daerah ini, rumah yang tak diketahui siapapun. Untuk menjaga istrinya, dia memanggil adik dan keponakannya. Dia lalu menyerahkan diri, namun siapa sangka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 485. Ternyata Ku Klux Klan berlaku biadab dengan mengorbankan Conchita setelah terlebih dulu diperkosa. Hari itu mereka istirahat di rumah Indian itu. Si Bungsu tahu, Indian itu ingin membalas dendam atas perlakuan terhadap anaknya. Mereka tidak bisa bergerak tanpa kendaraan dan tanpa senjata. Si Bungsu punya uang, dengan uang yang ada dia suruh Yosua membeli 2 mobil bekas yang masih baik. Kemudian membeli bedil dan amunisi, sekaligus membeli daging dan keperluan dapur lainnya. Siapa tahu mereka akan terus menjadikan rumah ini sebagai markas besar. Yosua semula menolak, namun setelah dipaksa berkali-kali akhirnya menerima bantuan itu. Dia menyuruh adik dan keponakannya ke kota, membeli mobil dan senjata secara terpisah. Senjata dan amunisi bisa dibeli dengan bebas di kota ini. Malam itu entah bagaimana, mungkin Yosua menganggap si Bungsu dan Angela sebagai suami istri, atau 2 orang kekasih. Mereka ditempatkan di sebuah kamar berdua, tentu saja yang kikuk adalah si Bungsu. Namun, tak tidur semalaman membuat dia tak punya daya untuk menolak rasa letih dan mengantuk yang amat sangat. Ketika Angela mandi dia sudah terbaring dan tidur, dia terbangun mungkin lewat tengah malam. Didapatinya dirinya berada dalam pelukan Angela. Gadis itu membuka mata begitu merasakan si Bungsu bergerak. Mereka bertatapan dalam jarak tak lebih dengan sejengkal. Angela tersenyum. "Tidurmu nyenyak sekali," bisik Angela sambil mendaratkan sebuah ciuman di mata si Bungsu yang hanya terlongo-longo. Dan tiba-tiba dia menyadari kalau dirinya ada yang berubah. Artinya pakaiannya terasa ganjil. Senja tadi ketika dia akan tidur, dia masih berpakaian lengkap yang dia tukar di hotel, tapi kini pakaiannya itu tidak melekat lagi di tubuhnya. Kini yang ada di tubuhnya adalah sebuah piyama yang bukan miliknya. Dia tatap tubuhnya dengan merenggangkan pelukan Angela. "Piyama itu dibawa elang merah dari kota," kata Angela. Si Bungsu sebenarnya tidak peduli siapa yang membawa pakaian itu, apakah elang merah, elang hijau, maupun elang tak berwarna. Yang terpikir olehnya adalah, bagaimana pakaian ini bisa melekat ke tubuhnya, bagaimana pakaiannya bisa bertukar dengan piyama ini. Seperti mengerti kebingungan si Bungsu, Angela kembali berbisik, "Aku yang menukarkan pakaianmu dengan piyama. Kulihat kau tertidur lelap sekali, peluhmu membasahi baju, kutukar pakaianmu dengan piyama ini," bisik Angela sambil menatap mata si Bungsu. "Terima kasih, kau baik sekali," bisik si Bungsu. Ya, apalagi yang bisa dikatakan saat itu, gadis itu telah terlalu banyak berkorban untuknya, menemaninya mencari jejak pembunuh Tongki. Dan hal itu justru mencelakakan dirinya, diperkosa dalam tahanan. Si Bungsu tak sampai hati melukai hati Angela dengan pengorbanannya yang sangat besar itu. Namun dia juga tidak ingin membohongi gadis ini. Dia cium bibir gadis itu dengan lembut. Dan Angela membalas sambil membelai rambut si Bungsu. "Maaf atas yang terjadi atas dirimu Angel. Saya amat merasa bersalah." Ucapannya terhenti karena 2 jari gadis itu menempel di bibirnya sebagai isyarat agar dia tidak meneruskan ucapannya. Namun perlahan dia melanjutkan ucapannya. "Kalau aku tidak meminta bantuanmu, tentu dirimu tidak. Kalau aku tidak datang ke hotelmu tentu peristiwa itu tak akan terjadi," potong Angela. Mereka kembali bertatapan, masih dalam berpelukan. "Angel, ya, ada yang ingin kusampaikan." Gadis itu mengangguk dengan masih menatap si Bungsu. "Ku harap kau tak terkejut," Angela menggeleng. "Aku tidak hanya mencari pembunuh temanku, tetapi juga mencari seorang gadis." Si Bungsu berhenti. Dia ingin melihat reaksi gadis itu, tapi gadis itu tak bereaksi sedikit pun. Tangannya tetap membelai rambut si Bungsu, matanya tetap menatap mata si Bungsu, tak berkedip. "Gadis itu adalah kekasihku." Si Bungsu menanti dengan berdebar, namun Angela biasa-biasa saja.
Dia datang ke kota ini, dibawa lelaki yang bernama Thomas, bekas Kapten Angkatan Udara Amerika, keturunan Inggris Spanyol. Gadis itu adalah tunanganku, bernama Michiko, gadis keturunan Jepang. Si bungsu berhenti lagi, dan menanti reaksi dari Angela, dan Angela memang memberikan reaksi. Dia merapatkan wajahnya ke wajah si bungsu, kemudian mencium bibir si bungsu lama sekali, kemudian dia menyurupkan wajahnya ke dada si bungsu, lalu berkata pelan, "Aku tak peduli siapa yang kamu cari, juga siapa dirimu. Dan bahkan aku juga tak peduli kalau kau tinggalkan setelah kau temukan kekasihmu itu. Itu hakmu, mungkin aku akan turut gembira atau malah sedih. Aku tak memikirkannya kini. Yang aku pikirkan kini adalah, betapa aku akan tetap bersamamu. Apalagi kau belum bertemu dengan kekasihmu itu, atau bertemu dengan gadis lain yang lebih memikat hatimu," ujar gadis itu dengan mata basah, sepi. Si bungsu memejamkan mata, merasa jantungnya ada yang menikam pilu. Merasa ada relung hatinya terenyuh, melihat sikap Angela, perwira polisi Dallas itu, betapa teguh dia menerima kenyataan ini. Si bungsu merasakan matanya panas, berair, dia tidak menangis. Namun ada sesuatu yang amat menggundahkannya, sesuatu yang tidak dia ketahui. Berapa panjang lagi jalan hidup berliku seperti ini harus dia tempuh? Dia dekap tubuh Angela dan belai rambutnya, dia cium rambutnya yang harum. Tuhan, di mana terminal tempatku berhenti, tempat di mana aku tak lagi diburu rasa bersalah seperti malam ini, bisik hatinya. Ketika subuh besoknya si bungsu terbangun, saat akan ke kamar mandi, dia memalingkan wajah ke pembaringan, menatap Angela yang tidur nyenyak. Wajahnya yang cantik seperti berbinar bahagia, dia mandi dan mencuci seluruh tubuhnya dan berendam dalam bak dengan air panas. Lalu dia berwudu dan sembahyang subuh, ketika dia mengucap salam, dia lihat Angela duduk di pembaringan. Dia melilitkan selimut sebatas pangkal dada. Memperlihatkan bahagian atas tubuhnya yang bersih, gadis itu menatapnya dengan mata berbinar. "Engkau sembahyang?" si bungsu mengangguk. "Engkau muslim?" si bungsu mengangguk. "Umat Muhammad?" si bungsu mengangguk. Sepi. Mereka saling pandang. Si bungsu masih berlutut di lantai yang dialas karpet hijau. Sedangkan Angela di pembaringan yang malam tadi mereka tempati. Berdua, "Apapun yang telah terjadi bersamamu bungsu, aku sudah sangat bahagia. Merasa amat bahagia. Dulu aku pernah punya seorang calon suami, kami sama-sama di perguruan tinggi, suatu hari dia terbunuh di jalan raya. Nampaknya seperti kecelakaan biasa, tapi aku ragu, aku curiga dia dibunuh. Sebab dia bintang basket. Saat itu, sepekan akan bergulirnya liga basket di kota Texas ini, ada yang meminta dia ditransfer dengan bayaran yang mahal. Dia menolak, malah dia datang ke pimpinan liganya dan memberitahukan semuanya dan malah dia minta digaji dengan wajar. Pimpinan liganya menolak, dia masih main 2 putaran. Ketika didesakkan kenaikan honor yang layak tetap tidak diterima. Maka dia memutuskan pindah dengan mengambil tawaran bayaran mahal itu dengan fasilitas rumah dan mobil. Dia mengatakan akan menikahiku setelah pindah klub. Tapi, terjadilah musibah itu. Dia mati, seperti mendapat kecelakaan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 486. Setamat dari universitas, saya memutuskan untuk masuk ke kepolisian. Setahun berdinas, saya ceritakan kecurigaan saya itu ke atasan. Dia berjanji akan membantu saya menyelidiki. Ternyata dugaan saya benar. Kekasih saya itu dibunuh oleh orang dari bekas klubnya itu. Mereka diseret ke meja hijau. Dan saya tetap berdinas dalam kepolisian. Angela diam sejenak, memandangkan ke depan seperti menatap masa lalunya yang amat pedih. Si bungsu bangkit menghampirinya, memeluk dan membelai rambutnya. "Mandilah, mungkin hari ini banyak yang akan kita kerjakan," bisiknya. Angela bangkit, tegak rapat di depan si bungsu, menatap anak muda itu dengan matanya yang basah, kemudian mencium pipinya dan berjalan ke kamar mandi. Selesai sarapan, mereka berkumpul di ruang tengah. Jumlah mereka berlima yaitu, Bungsu, Angela, Yosua, adik Yosua Pipa Panjang dan keponakan mereka Elang Merah. Atas pertimbangan, bahwa Elizabeth tak mungkin tinggal sendirian di rumah, khawatir ada apa-apa, maka salah satu dari mereka harus tinggal menemani. Yang tinggal adalah Pipa Panjang. Mereka merencanakan akan bergerak dalam 2 kelompok, yang pertama Angela dan si bungsu, yang akan mendatangi alamat pembunuh Tongki, yang disebutkan oleh Yahudi pemilik rumah judi itu. Sedangkan Yosua dan keponakannya akan pergi ke tempat upacara di mana anaknya dikorbankan. Dia harus mengambil mayat anaknya itu dan menguburkannya di suatu tempat. Sebab jika tidak begitu, arwah gadis itu tidak akan tentram menurut kepercayaan mereka. Dengan 2 kelompok ini tujuan yang akan mereka capai tentu akan lebih cepat terlaksananya. Makanya kemarin si bungsu menyuruh membeli 2 buah mobil. Angela menjalankan mobil,
Gadis itu memakai baju berwarna merah darah dan sebuah sapu tangan melilit di lehernya. Mereka sama-sama berangkat dari rumah di sebuah hutan yang terpencil itu. Ketika akan berangkat, Yosua memeluk istrinya Elizabeth. Perempuan kulit putih itu menangis dan memeluk suaminya. Baik si bungsu maupun Angela melihat ada semacam kabut misteri dalam kehidupan orang itu. Mereka pasangan ganjil, seorang Indian dengan perempuan kulit putih. Walau saat itu hal ini sudah lumrah, tapi seperti ada hal lain yang melingkupi kehidupan mereka, apalagi kalau diingat, Elizabeth adalah perempuan kulit putih yang cantik. Sementara Yosua, berwajah keras dan kaku, masih kental Indiannya dan apalagi latar belakangnya sebagai buruh perkebunan. Namun betapun jua, orang-orang pasti bisa menduga kalau mereka adalah pasangan yang amat mengasihi. Di perjalanan mereka tak banyak bicara. Sebelum berangkat mereka sudah sepakat untuk mendatangi tempat-tempat yang akan mereka tuju. Dan mereka berjanji pada Yosua, kalau urusan mereka dan masih hidup akan kembali mendatangi rumahnya. Kau melihat sesuatu yang ganjil dalam hubungan Yosua dan istrinya, si bungsu bertanya tatkala mobil itu memasuki kota. Seperti ada sesuatu yang terpendam, sambung si bungsu. Angela mengangguk sambil memperhatikan jalan di depannya. Arus lalu lintas kini amat ramai setelah mereka memasuki kota. Bungsu, ya, aku takut. Si bungsu mencoba menenteramkan hati gadis itu. Kau bisa turun dan menunggu di suatu tempat, Angela, biarkan saya yang masuk sendiri. Tidak, saya bukan takut pada pertarungan yang akan terjadi. Tapi aku takut akan kehilanganmu. Si bungsu menarik nafas panjang, dan mereka pun sampai. Di depan mereka ada sebuah bangunan yang tengah dikerjakan. Nampaknya sebuah supermarket. Mesin derek terdengar berdengung mengangkat plat-plat nikel untuk dijadikan dinding. Buruh terlihat mondar-mandir dengan helm plastik warna merah di kepala. Pakaian mereka dari kepar berwarna jingga. Angela memarkirkan mobilnya di deretan mobil para pekerja bangunan tersebut. Dia membawa tas tangannya. Di dalamnya ada sepucuk senjata pistol Magnum. Si bungsu turun lebih dulu. Angela melihat dan heran, sama seperti kemarin tatkala melihat si bungsu kemana-mana membawa tongkat kayu. Sampai saat ini keingintahuannya tentang tongkat kayu itu belum terpecahkan. Apa perlunya tongkat itu dibawa-bawa? Apakah tongkat itu semacam bedil? Melihat modelnya yang lurus dan kurus, tongkat itu mustahil sebuah bedil. Dia turun menyusul langkah si bungsu. Mereka memasuki kantor, bertanya pada seorang security. Petugas itu menunjuk sebuah tempat di sudut. Di bahagian itu terlihat sekelompok laki-laki tengah istirahat. Mereka juga berpakaian seperti pekerja lainnya, namun topinya berbeda. Security mengatakan, kalau kelompok itu adalah para mandor yang lagi istirahat. Si bungsu dan Angela melangkah ke sana. Setelah menerima badge untuk tamu yang disematkan di dada sebelah kiri, kelompok itu berhenti bicara atau minum tatkala mereka sampai di situ. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 487. Seorang lelaki maju sambil menyentuh ujung helmnya sebagai penghormatan kepada Angela. Nampaknya Anda mencari seseorang, katanya ramah. Pertanyaan itu pasti untuk si bungsu. Benar, saya mencari Tuan Macmillan. Macmillan, ya, Macmillan, seorang lelaki maju. Tuan mencari saya, Anda bernama Macmillan. Benar, ada yang bisa saya bantu? Angela maju dan memutus. Macmillan dari Bloomington, apakah Tuan orangnya? Oh, kalau begitu bukan saya. Lelaki itu menoleh kiri kanan, lalu berseru pada seseorang di balik tiang sekitar 10 depa dari mereka. Hei, Macmillan, ada seseorang mencarimu. Lelaki yang dipanggil itu menoleh dan menghampiri mereka. Di tangannya ada sebuah gelas yang berisi kopi panas. Sementara dua lelaki yang pertama kali bicara dengan si bungsu mengundurkan diri setelah mengangguk sopan dan setelah si bungsu mengucapkan terima kasih. Lelaki yang datang itu seorang yang bertubuh besar, berotot kokoh dengan cambang lebat. Si bungsu merasa jantungnya berdenyut. Inderanya mengatakan, inilah orang itu. Angela mundur beberapa langkah. Kelompok staf yang 6 atau 7 orang itu melanjutkan obrolan mereka. Halo, Anda mencari saya? Tanya orang itu. Si bungsu mengangguk sambil menatap tajam. Samar-samar mengingat kembali orang yang duduk dalam taksi, yang membaca koran tatkala mereka menunggu taksi itu mendekat di depan Hotel Dallas bersama Tongki. Orang itu bertopi, namun samar-samar wajahnya dapat dia ingat. Samar sekali, tapi pasti. Rasanya kita belum pernah bertemu, ujar lelaki bernama Macmillan itu. Anda salah, kita pernah bertemu, kata si bungsu datar. Dan lelaki itu menangkap nada yang lain dalam ucapan lelaki asing yang ada di depannya itu. Dia menatapnya juga dengan tajam. Well, saya sudah katakan kita belum pernah bertemu, dan saya tak suka gaya Anda stranger. Saya tahu, Anda tidak menyukai saya seperti saya tidak suka Anda, jawab si bungsu. Pertengkaran itu terdengar oleh kelompok pekerja yang ada di belakang mereka. Orang-orang itu tentu saja tertarik dan menghentikan pekerjaan mereka, lalu menatap pada dua orang itu. Nah,
Nampaknya kalian ada urusan penting. Kini saya telah Anda temui, lalu Anda mau apa? Sebagai jawabannya, si bungsu mengembang koran di tangannya, memperlihatkan pada orang itu. Halaman pertama koran itu memuat gambar Tongki yang tertawa ketika di lapangan udara Meksiko, namun di atasnya di bawah judul besar, tertulis, veteran perang Vietnam bekas pasukan Barat Hijau Inggris, mati terbunuh di Dallas Hotel. Para mandor di belakang mereka juga melihat ke koran itu. Mereka diam tak mengerti. Macmillan juga menatap koran itu. Wajahnya sesaat jadi tegang. Namun cepat dia kuasai dirinya. Apa yang ingin kau sampaikan tentang itu, stranger? Saya ada di sana, ketika dia terbunuh. Dan juga Anda di sana Tuan Macmillan. Anda keliru, stranger. Saya tak pernah pelesiran di hotel manapun. Anda memang tidak pelesiran. Anda ke sana untuk membunuh veteran perang Vietnam tersebut. Sepi. Semua terdiam. Sepi yang mencekam. Anda salah menuduh orang, stranger. Tidak, saya punya saksi. Yahudi pemilik rumah judi yang sekarang sudah mati. Lelaki itu tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju ke arah temannya. Namun si bungsu terdengar berkata, "Jangan meninggalkan tempatmu, Macmillan." "Stranger, Anda mencari gara-gara." "Tidak, saya menuntut kematian teman saya." Nah, kini jelas sudah, lelaki itu tertegun. Lelaki-lelaki yang lain, yang 6 atau 7 orang itu juga terdiam. Seseorang berbicara dari kelompok mandor itu. "Well, Tuan, saya juga membaca koran itu beberapa hari yang lalu. Menurut koran itu dia terbunuh oleh orang Ku Klux Klan. Begitu bukan?" "Anda benar Tuan," jawab si bungsu tenang. Lelaki itu batuk beberapa kali, kemudian terdengar dia bertanya, "Nah, kalau yang membunuhnya adalah orang Ku Klux Klan, apa hubungannya dengan Macmillan?" "Dia bahagian dari kelompok itu, Tuan." Para pekerja itu kaget. Mereka menatap pada Macmillan dari Bloomington itu, kemudian menatap pada si bungsu. "Saya tak berniat melayani Anda, stranger, Anda ngawur. Saya punya saksi, seorang perwira polisi." Si bungsu menunjuk pada Angela. Angela mengeluarkan badge polisi identitasnya yang terbuat dari kuningan sebesar kartu dari dompetnya, memperlihatkan pada orang itu. "Saya mendengar pengakuan seseorang tentang pembunuhan itu, dan Tuan adalah orang yang melakukannya," Angela berkata tegas. Macmillan tiba-tiba bersuit, isyaratnya terdengar oleh hampir semua orang. Tak lama, 4 laki-laki berpakaian buruh muncul di tempat itu, muncul dengan berbagai macam alat pemukul, ada yang membawa linggis, ada yang membawa kayu sedepa. Si bungsu masih tegak di tempatnya. Sementara kelompok mandor itu mundur. Mereka jadi takut berurusan. Ini, masalah Ku Klux Klan. Mereka benar-benar tak menduga kalau dalam kelompok mereka ada seorang pembunuh dan beberapa orang buruh berada dalam kelompok Ku Klux Klan yang ditakuti sekaligus dibenci. Keempat lelaki itu mengurung si bungsu. Macmillan nampaknya sudah bersiap-siap sejak jauh hari. Mereka tahu lambat atau cepat, identitas mereka akan diketahui. Karena itulah sebagai mandor dia menyusupkan beberapa orang anggotanya untuk melindungi dirinya dari berbagai kemungkinan. "Selesaikan dia, kecuali perempuan itu," ujarnya sambil bergerak untuk pergi. "Anda jangan pergi, Macmillan," ujar si bungsu. Macmillan berhenti tersenyum. "Saya takkan pergi jauh stranger, saya akan menyaksikanmu dibuat mainan." Dan dia bergerak lagi, namun si bungsu kembali mengingatkannya. "Selangkah lagi Anda menjauh, Macmillan, Anda tak akan sempat lagi menyesal." Tiba-tiba Macmillan berbalik, dan gelas di tangannya dilemparkan ke muka si bungsu. Jarak mereka hanya sekitar 5 depa. Lemparan itu demikian terarahnya, menuju lurus ke muka si bungsu. Namun sekali sabet dengan tongkat kayunya, gelas itu hancur bertaburan. Angela kagum juga melihat ketangkasan si bungsu dengan tongkatnya itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 488. Selesaikan bajingan itu, perintah Macmillan sambil berbalik melangkah pergi. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti seiring dengan teriakan sakit dan kaget oleh lemparan si bungsu. Tongkat itu jatuh ke lantai setelah menggetok kepalanya. Dengan marah yang tak terkendali dia mencabut pistol dari bajunya. Angela sadar bahaya akan mengancam. Dia merogoh pistol dalam tasnya. Celaka tasnya tertutup, dia harus membuka resleting penutupnya. Sebelum tasnya terbuka, moncong pistol Macmillan sudah terarah ke arah si bungsu. Namun hanya sampai di situ, saat terdengar ucapan si bungsu. "Sudah kukatakan, selangkah lagi Anda menjauh, Anda takkan sempat lagi merasa menyesal." Ucapan itu diiringi kibasan tangan kanannya ke arah Macmillan. Sedetik setelah itu, kepala Macmillan tersentak, tubuhnya tertegak. Di antara dua matanya tertancap sebilah samurai kecil. Tegaknya kembali tertegak lurus, sesaat kemudian tubuhnya rubuh ke arah depan, wajah dan keningnya terhempas ke lantai beton. Samurai kecil di antara alisnya tertekan amblas ke dalam. "Itu pembalasan atas kawanku, negro yang kau bunuh di depan Hotel Dallas," ujar si bungsu perlahan.
Sampai di situ, orang-orang yang menyaksikan itu hanya terlongo-longo. Macmillan terkenal jagoan yang jarang menemukan lawan seimbang. Kini mereka melihat betapa orang yang mereka takuti itu mati dalam waktu yang singkat tanpa sempat berbuat apapun. Dia sudah mencabut dan menodongkan pistolnya pada orang asing itu. Namun kibasan samurai kecil orang asing itu jauh lebih cepat. Tapi 4 orang anak buah Macmillan itu belum paham apa yang terjadi. Mereka dengan kayu dan linggis di tangan, serentak maju dari 4 posisi mengerubuti si bungsu, dan terjadilah apa yang harus terjadi. Keempat orang Ku Klux Klan yang sangat ditakuti itu terjengkang malang melintang, yang datang dari depan dengan linggis, dihantam hidungnya oleh si bungsu dengan pukulan yang amat telak. Linggisnya masih dalam posisi di atas kepala untuk dihantamkan ke kepala si bungsu saat orang asing itu menghantam hidungnya, dan mematahkan 4 giginya. Dia jatuh dengan berlutut menahan sakit, yang di kanan dan belakang kena sepakan yang membuat dada mereka seakan pecah, dengan mata melotot dan memuntahkan darah mereka terpelanting dan roboh ke belakang, yang di kiri yang menyerang dengan sepotong kayu, kena sapu kakinya, jatuh berdebum dan sebuah hentakan tumit di dada membuat dia berhenti bernafas. Hanya hitungan detik, perkelahian itu selesai, dan 5 orang anggota Ku Klux Klan itu pada terbelintang, termasuk Macmillan. Mandor yang lain, yang tadi mengobrol dengannya, hanya menatap dengan diam. Di hati mereka tersimpan rasa jijik dan takut pada kelompok Ku Klux Klan yang terkenal tidak berperi kemanusiaan itu. Mereka benar-benar tak menduga bahwa di antara mereka, ada orang dari kelompok pembunuh itu. Dan mereka benar-benar tak pernah menduga, ada lelaki asing yang demikian tangguhnya. Si bungsu perlahan melangkah ke arah mayat Macmillan yang tertelungkup. Darah menggenang di lantai beton di bawah wajahnya, dibalikkannya badan Macmillan, kemudian mensput samurai kecil yang menancap di kening Macmillan, perlahan disengsengkan lengan bajunya sebelah kanan. Di lengannya itu terlilit ban karet tipis, dan di sana masih ada 2 samurai kecil yang terselip. Si bungsu menyisipkan samurai kecil yang tadi menempel di jidat Macmillan. Kemudian menutup lengan bajunya. Semua gerakan itu seperti sengaja dia perlihatkan kepada semua orang yang ada di situ, termasuk pada Angela yang masih mengenggam magnum yang tak sempat dia gunakan, kemudian mengambil samurai yang tadi dia gunakan menjitak kepala Macmillan. "Maafkan aku Angel, kau menyaksikan kekerasan yang aku lakukan pada orang sebangsamu," ujar si bungsu saat sudah berada di mobil yang disopiri Angela. Gadis itu meminggirkan mobil di bawah bayang-bayang sebatang pohon oak yang rimbun. Dia menatap si bungsu yang menunduk diam. "Peluk aku, please," ujarnya. Perlahan si bungsu menoleh dan mereka bertatapan. Si bungsu merangkul gadis itu, yang kemudian merebahkan kepalanya di dada si bungsu. Lama mereka terdiam sambil berpelukan. Perlahan Angela meraih tangan si bungsu, menyingkap lengannya dan memperhatikan 3 samurai kecil yang tersisip di sana. "Kini engkau percaya kalau aku sudah membunuh puluhan orang, bukan?" Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 489. Angela tidak menjawab, dia masih memperhatikan samurai-samurai kecil itu. Banyak yang ingin dia katakan, terutama pada kekagumannya pada lelaki tangguh ini dalam mempertahankan hidupnya yang amat keras. Namun dia tak tahu harus memulainya dari mana. Sepi. Joshua, Indian yang menolong si bungsu itu, menjalankan mobilnya dengan pelan ketika memasuki tempat di mana malam sebelumnya dia masih ditahan. Dia menghentikan mobilnya jauh di luar pekarangan, di bawah bayangan pohon. Lalu mereka berdiam sejenak di dalam mobil memperhatikan situasi pada ketiga bangunan yang ada di bahagian depan sana. Sepi. Kemudian Joshua dan keponakannya, elang merah turun dari mobil. Kedua mereka berbekal bedil dan kampak di pinggang. Mereka berpencar. Joshua masuk dari arah depan kiri, ponakannya dari samping kanan. Bangunan itu kelihatan sunyi. Namun kedua Indian itu dapat membau bahaya dari gedung-gedung yang kelihatan sepi itu. Indera mereka yang terkenal tajam, yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Meski telah puluhan tahun hidup di kota, tetap saja masih mereka miliki. Joshua segera menelungkup di tanah. Sebelum serentetan tembakan membongkar tanah sejengkal dari tempatnya, dia berguling ke kanan, masuk ke parit kecil tatkala tempat sekitarnya dihujani tembakan yang gencar. Sepi. Lapangan di sekitar bangunan itu ditumbuhi rumput setinggi lutut. Sebenarnya tidak ada yang bisa sembunyi dari sana selain tikus dan marmut, namun kedua Indian itu lenyap dari pandangan, tak ada benda lain yang bergerak. Lambat-lambat ada bunyi burung. Elang merah tahu itu isyarat dari pamannya si Joshua tua. Isyarat itu menyuruhnya untuk melindungi Joshua dengan membidik arah jendela di mana tadi terdengar tembakan gencar. Joshua menanti beberapa saat, kemudian terdengar suara burung yang sangat sulit membedakannya dengan suara burung asli. Suara burung itu belum lenyap, ketika tiba-tiba Joshua bangkit dan memekik dengan suara khas suku Indian Apache yang berperang. Dia melintasi padang rumput itu ke arah rumah.
4 langkah dia maju. 2 buah laras bedil mencuat dari jendela. Saat itu pula elang merah yang sejak tadi mengawasi jendela itu bangkit dan menembak. Rentetan tembakannya itu mengakibatkan ujung bedil di jendela itu lenyap bersamaan suara raungan. Tapi pada saat yang bersamaan si elang merah juga dihujani tembakan dari gedung yang di belakang. Dia terpelanting. Sepi, Yosua lenyap dari pandangan. Elang merah lenyap dari pandangan. Setan, rutuk seseorang dari rumah depan. Mereka tetap saja Indian yang buas, bisik orang yang satunya, yang tadi menembak elang merah. Mereka tak dapat melihat di mana kedua Indian itu bersembunyi. Padahal di depan mereka hanya rumputan setinggi betis, ada gonggong anjing perlahan. Sepi. Gonggong anjing lagi, juga perlahan. Orang-orang Ku Klux Klan di kedua gedung itu menatap ke tengah padang rumput di sekitar rumah yang mereka tempati. Mencari suara gonggong anjing yang lemah itu, namun tak diketahui di mana. Yosua tahu, lewat isyaratnya menirukan gonggong anjing itu, bahwa ponakannya luka. Dia juga tahu lewat suara anjing, yang mereka tirukan dengan sempurna itu, yang hanya suku mereka saja yang mengetahui artinya, bahwa luka ponakannya itu tidak parah, hanya luka di bahu kanan. Dia membuka bajunya dengan tetap telentang di tanah. Kemudian dengan menghimpun tenaga dia melemparkan bajunya itu jauh-jauh, lalu dia sendiri bergulingan menjauh dari tempatnya. Hanya beberapa detik, kedua tempat itu, yaitu tempat bajunya jatuh dan tempat dia melemparkan baju itu tadi, segera dihujani tembakan. Namun elang merah sudah tak di sana. Dan yang lebih penting, Yosua berhasil memanfaatkan kejadian yang dia rencanakan itu untuk merangkak dengan keahlian yang amat lihai, hingga dia berada rapat di dinding tak jauh dari jendela dari mana tembakan itu berasal. Dia menanti dengan beberapa saat kemudian dengan isyarat lagi dengan siulan mirip suitan angin. Dan saat itu elang merah yang sejak tadi tiarap di tanah, bangkit berdiri, menatap ke jendela dengan berkacak pinggang. 2 anggota Ku Klux Klan sesaat heran, kemudian bergerak cepat menembak. Mereka mengangkat bedil hampir serentak, sebab sasaran yang begitu empuk belum tentu datang sekali setahun. Nyaris tanpa membidik mereka menembak. Namun hanya sepersekian detik, tiba-tiba mereka dibuat kaku. Di depan mereka tiba-tiba berdiri seorang Indian bertubuh besar kukuh, seperti munculnya hantu, dengan wajah digambari merah hitam, seperti suku-suku Indian yang tengah berperang di tahun 1800-an dulu. Kedua anggota Ku Klux Klan itu jantungnya seperti berhenti berdetak melihat kehadiran yang tiba-tiba itu. Kehadiran sosok yang jaraknya hanya sejengkal di depan batang hidung mereka, dan yang muncul itu tak lain tak bukan adalah Yosua. Ketika kedua anggota Ku Klux Klan ini masih tertegun, saat itu pula kampak besar di tangan Yosua beraksi, yang seorang belah kepalanya, yang seorang lagi saking kagetnya mencampakkan bedilnya, kemudian balik kanan, lari, namun belum sampai di pintu, dia tersentak, punggungnya terasa amat sakit, sakitnya sampai ke hulu hati. Dia mencoba menggapai, namun tubuhnya rubuh, kampak besar itu menancap persis di tulang punggungnya. Kampak besar Indian itu, telah digali, perang telah dimulai. Dalam waktu singkat elang merah telah berlari menghambur masuk ke kamar di mana Yosua telah menanti. Dia melihat kedua tubuh anggota Ku Klux Klan itu. Tanpa bicara mereka mengambil bedil kedua anggota Ku Klux Klan itu berikut pelurunya, membuang bedil mereka sendiri, lalu tegak seperti mendengar sesuatu. Yo, Moran, kalian dengar aku memanggil? Sepi, kedua Indian itu saling pandang, dan merapatkan badan ke dinding. Orang yang memanggil itu semakin dekat, detak sepatunya di lantai semakin jelas. Yo, Moran, pintu terbuka, dan orang yang memanggil itu tertegak ketika di depannya tiba-tiba melihat 2 orang Indian dengan telanjang dada tegak menatapnya. Dia adalah anggota Ku Klux Klan, yang barangkali sudah banyak membunuh orang. Namun kini berhadapan dengan 2 orang makhluk yang 2 orang itu, Indian yang laksana dewa ngamuk itu, lengkap dengan bedil dan kampak yang lebar yang berlumur darah. Anggota Ku Klux Klan itu menggigil, sialnya senapannya menghadap ke bawah, jadi kalau dia menembakkannya akan mengenai lantai. Untuk mengangkat bedil itu dan mengarahkannya kepada Indian tersebut, dibutuhkan waktu. Sedangkan jarak mereka tak sampai sedepa, dan yang lebih penting, dia tak punya tenaga untuk mengangkat bedilnya untuk dibidikkan ke Indian itu. Tak ada daya, dia tetap saja tegak dengan badan menggigil dan berpeluh. Indian itu mengambil senapannya, dia lepaskan saja bedilnya tanpa perlawanan sedikit pun. Malah di hatinya berharap kalau Indian itu akan melepaskannya setelah mengambil senapan itu. Tapi rintihan sukmanya tak makbul. Indian itu kini memegang tangannya, kemudian perlahan membawanya masuk ke kamar di mana temannya telah bergelimpangan jadi mayat. Dia nyaris rubuh ketakutan. Namun dia keraskan hatinya untuk tetap tegak. Indian itu, Yosua, membawanya terus ke jendela, menunjuk keluar ke padang rumput setinggi rumput di mana tadi dia datang. Kemudian Yosua memberi isyarat. Anggota Ku itu mengerti. Dia mengikuti isyarat itu, menanggalkan seluruh pakaiannya sehingga tinggal kolor saja.
lalu dia memanjat bendu jendela, melompat keluar dan tegak di atas rerumputan. Menoleh ke dalam, ke arah Yosua Indian itu memberikan sebuah bedil yang berisi penuh, kemudian mengangguk dan berkata pelan seperti berbisik. Kuberi kau kesempatan 10 hitungan, larilah lurus ke depan, kemudian merangkak tiarap di rerumputan itu, jika kau lolos dari tembakan kami, kau bebas. Sekarang, 1, Indian itu mulai menghitung, anggota Ku Klux Klan tak berpikir panjang, dia lari sekuat tenaga. Lari, dia seperti mendengar suara Indian itu berisik di pangkal telinganya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika sampai di tempat dia rasa aman, pada hitungan ke-8 dia menjatuhkan diri, tiarap di dalam lekuk yang dia rasa cukup aman, sepi. Di kejauhan dia dengar Indian itu berhenti di hitungan ke-10, dia menanti sepi, angin berhembus pelan, dia telungkup dan berpikir, bagaimana keluar dari sini, mereka hanya berlima, 2 orang sudah mati duluan. 2 orang lagi baru saja dia tinggalkan bangkainya di kamar di mana Indian itu. Kini hanya tinggal dia sendiri. Dia harus selamat. Dia punya seorang istri dan seorang piaraan yang masuk besia belia. Dia sudah 40 tahun dan anaknya ada 3 orang. Yang besar sudah di perguruan tinggi. Tapi, piaraannya masih berusia 15. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 490. Bertubuh montok dan masih sekolah di tingkat SLTP, masih amat muda, tapi amat mahir bercinta, mahir benar, mahir luar biasa. Tidak, dia tak mau mati di tangan Indian celaka itu, dan dia harus hidup, dan dia mulai merayap rendah di tanah di rumput setinggi betis. Dia tak pernah melakukan ini, tapi kini dia harus coba, kepala tetap serendah mungkin, agar tak kena tembak. Ada semut menggigit tangan dan punggungnya, dia berhenti dan memaki, berbaring diam. Dia tak berani mengangkat tangan mengusir semut itu, takut tangannya melewati lalang dan tangannya kelihatan oleh si Indian itu. Dia bergerak lagi, dan tiba-tiba sebuah tembakan bergema. Sebuah lagi. Dia mengkerut di tanah. Namun tembakan itu diarahkan 3 depat dari tangannya. Kalau begitu, Indian itu tidak tahu di mana dia berada. Mereka hanya menembak semak yang bergoyang ditiup angin, yang disangka dirinya. Dia gembira, dan merangkak lagi. Di depan dia ada sebuah parit kecil. Bergegas dia merayap ke sana. Sesaat sebelum dia menjatuhkan diri ke parit itu, dia lihat jejak tubuh bekas merayap. Dia segera tahu, kalau bekas itu adalah rayapan si India ketika mendekati rumah itu. Dia gembira, kalau begitu dia menemukan jalan yang tepat. Parit ini pasti menuju parit yang lebih besar di ujung sana. Dia bersyukur, dan tanpa menghiraukan rasa penat, dia mulai merayap ke parit itu. Merayap di sepanjang jalur parit, Indian sialan itu pasti tidak melihat gerakannya. Dia tak menyentuh ilalang sedikit pun. Dia hampir sampai di ujung parit sana, sedikit lagi, kini dia sampai. Dia tak peduli bedil tadi dia tinggalkan. Persetan dengan bedil itu hanya memperlambat dia bergerak dan merayap. Yang penting bagaimana keluar secepatnya dari semak itu. Dan lari dari kedua Indian jahanam itu. Tubuhnya sudah penuh lumpur parit itu ketika dia sampai di ujungnya. Dia masih merangkak sesaat lagi. Setelah merasa aman, baru dia bangkit dengan perlahan. Namun tiba-tiba, jantungnya nyaris copot. Di depannya, hanya berjarak sehasta dari tempat dia, Indian itu telah berada di sana menghadangnya. Dia tegak dengan mata melotot, melihat Indian yang tak lain adalah elang merah. Indian itu menatapnya tanpa berkedip, melihat si Indian hanya sendiri dan tak bersenjata, timbul sedikit keberanian dari hati anggota Ku Klux Klan yang kini hanya bercawat itu. Dia tiba-tiba menubrukkan kepalanya ke perut Indian itu. Namun elang merah sudah siap, tubrukan itu dia sonsong dengan pukulan tangannya. Pukulan itu tentu saja mendarat di ubun-ubun si anggota Ku Klux Klan itu. Demikian telaknya, demikian kuatnya hingga anggota Ku Klux Klan itu terjengkang 2 depa dan meraung kesakitan sambil memegangi ubun-ubunnya. Dia merasa seakan kepalanya bolong tentang ubun-ubunnya. Dia menggelepar dan menyesal meninggalkan bedilnya entah di mana. Kemudian bangkit tapi buru-buru merangkak lagi. Kali ini habislah sudah keganasannya sebagai anggota Ku Klux Klan. Punahlah sudah kehebatannya yang tersohor itu. Jika bersama-sama mereka seperti harimau kelaparan, bunuh sana, bunuh sini, tembak sana tembak sini, pukul sana pukul sini. Tapi kini di depan Indian itu dia seperti cacing. Dia merangkak dan dia mencium tanah. Ampunkan aku akan berikan kau uang yang banyak sekali. Jangan bunuh aku punya anak dan istri, jangan ambil nyawaku, katanya sambil menangis dan menyembah-nyembah. Berdirilah dan larilah ke padang rumpu itu dan carilah bedilmu, kata elang merah dingin. Kali ini lelaki itu bangkit. Dengan mengis dia menyeruak ilalang, mencari bedil yang tadi dia tinggalkan. Jejaknya dengan murah diikuti, dan dengan mudah juga bedil itu dia peroleh.
dia menoleh ke si Indian itu sebelum memungut bedil itu. Indian itu masih tegak di tempatnya. Tak bersenjata sebuah pun, tapi kalaupun dia bersenjata, kapak misalnya, maka lemparannya tak akan sampai walau sekuat tenaga. Indian itu jelas tak bersenjata, kedua tangannya menggantung di sisi tubuhnya, wajahnya coreng-coreng seperti Indian zaman dulu. Mungkin Indian babi itu menyangka, aku tak akan menemukan bedil ini. Dengan cepat dia menunduk dan megokkan senjatanya. Babi, merangkak kau, kalau tidak merangkak kemari, kau akan kubunuh babi. Elang merah tetap tegak dengan dada dibusung. Ayo merangkak babi, aku hitung sampai 3, kalau tidak akan kubunuh kau. 1, 2, dan karena Indian itu tak bergerak maka dia benar-benar menembak, dan dalam seperdetik, 2 letusan bergema, elang merah masih tegak di tempatnya, dan anggota Ku Klux Klan itu tersentak, dan seperti ada yang menembus punggungnya. Bedil memang meledak tapi beberapa detik setelah ledakan pertama, dari punggungnya terdengar tembakan, dia jatuh terlutut dan bedil masih di tangannya. Dia menoleh dan dari jendela rumah itu, terlihat Yosua si Indian tua itu, terlihat memegang bedil yang masih berasap. Anggota Ku Klux Klan jatuh tertelungkup di aras semak setinggi betis. Yosua segera menemukan mayat Conchita, dia tutupi tubuh anaknya itu kemudian membawanya ke mobil. Sedangkan elang merah menyiram bensin yang terdapat di gudang, ke seluruh gedung. Mereka pergi dari sana setelah api berkobar mark dan ganas di musim panas hari itu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henry.